Yuk kelola gajimu jadi lebih baik. Ini Livia, anak muda yang baru 2 tahun kerja, tapi urusan investasi dia masih buta. Nah, pas banget ada fitur baru di Livin by Mandiri. Livin Investasi. Investasi smart yang pastinya terpercaya. Bisa mulai dari Rp100.000. Dari pendaftaran, pemantauan, pembelian, hingga penjualan. Semua Livia lakukan sambil selonjoran. Ini era baru investasi. Livin Investasi. Do it smart, do it now. Tutorial atur investasi rutin reksadana di Live Investasi sambil nonton drakor. Pertama, pilih-pilih dulu drakor yang mau ditonton. Sambil nunggu drakor yang mulai, coba ambil HP-nya deh. Lalu buka aplikasi Livin by Mandiri dan klik fitur baru investasi. Masuk ke portfolio dan klik tombol investasi bulanan. Input nominal, pilih tanggal auto debit dan durasi investasinya. Terus masukin PIN deh. Nah, rencana investasi bulananmu udah selesai. Loh, nonton drakor kok sampai nangis gitu? Ini era baru investasi. Livin Investasi. Do it smart, do it now. Tutorial jual dan alihkan reksadana pakai Livin sambil yoga. Tarik nafas panjang. Pelan-pelan buang. Pakai tangan satunya, buka HP kamu, lalu klik Livin by Mandiri. Dan pilih fitur baru, Livin Investasi. Klik detail portfolio, di setiap produk yang kamu miliki, kamu punya pilihan untuk jual atau kamu juga bisa mengalihkan ke produk lainnya. Kalau mau dijual, klik tombol jual. Baca syarat dan ketentuan dan klik saya setuju. Tinggal masukkan jumlah unit yang mau dijual atau dialihkan, terus klik tombol lanjutkan. Habis itu, masukin PIN deh. Loh kok malah rebahan? Ayo lanjutin workoutnya. Proses pengalihan atau penjualan reksadana kamu pasti sudah selesai. Ini era baru investasi. Livin Investasi. Do it smart, do it now. Oke, balik lagi teman habis gajian. Thank you nih buat teman habis gajian yang masih standby dan pastinya udah nungguin ya buat dapat hadiah. Oke deh, kalau gitu siap-siap untuk teman habis gajian yang mau dapetin hadiah. Tapi sebelumnya, Tia mau ingetin nih, tadi banyak banget pertanyaan yang masuk dan mohon maaf nggak bisa semua pertanyaan dijawab oleh Teh Wina. Nah, nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Walaupun belum dijawab, teman habis gajian bisa temukan jawabannya melalui platform. Jadi silahkan nih yang belum registrasi, siapa tahu masih ada kuota untuk bisa dapetin saldo digital senilai Rp50.000 untuk 500 register pertama di bulan ini. Nah, jadi silahkan kita kasih dulu nih QR code-nya. Ini dia. Langsung snap QR code yang ada di layar kaca. Atau kalau cuma device-nya satu, tenang. Kita kirimkan linknya di kolom chat. Langsung klik aja di kolom chat dan register sekarang juga. Siapa tahu kamu masih kebagian saldo digital senilai Rp50.000. Lumayan nih buat beli makanan, buat jajan. Kalau tadi kan kata Teh Wina, ya untuk mendukung UMKM kita tetap bisa jajan asalkan perencanaan keuangannya tetap seimbang. Nah, jadi silakan yuk langsung snap QR code yang ada di layar kaca. Langsung register sekarang juga. Dan mudah-mudahan masih ada kuota untuk dapetin saldo digital senilai Rp50.000. Oke teman habis gajian, gimana? Are you ready untuk dapetin hadiahnya? Oke, hadiahnya dan kuisnya ini kita bagi dua. Jadi di sesi yang pertama, hadiahnya apa? Udah ada emas belum? Tenang, sabar. Ini dia, hadiah yang teman habis gajian bisa dapatkan di sesi kuis ini. Ini dia hadiahnya. Wow. Wah, itu dia hadiahnya. Jadi ada shopping voucher, terus juga ada smartphone dan ada smartwatch. Kira-kira siapakah yang bawa pulang smartphone, smartwatch atau shopping voucher? Ini udah ngincer-ngincer nih pasti teman habis gajian. Lumayan ya, tanggal segini biasanya kalau perencanaan kita kurang matang, gajiannya udah lewat nih.
udah habis gajiannya. Bukan habis gajian lagi, tapi udah habis gajiannya. Nah, untuk teman habis gajian, siap-siap ya, kita akan munculkan linknya. Jadi sambil Tia munculkan linknya, sambil Regis, sambil Tia bacakan peraturannya. Untuk ikutan kuis, caranya adalah silakan langsung snap QR code yang ada di layar Anda, atau klik link yang ada di kolom chat kalau cuma punya device satu. Oke, langsung nih ya, snap QR code, ikutan semua teman habis gajian. Jadi silahkan untuk semua teman habis gajian masuk ke halaman kuis dengan cara snap QR code yang ada di layar. Atau langsung klik aja link yang ada di kolom chat. Nah, udah belum? Kalau udah jangan lupa ya, namanya harus nama lengkap nih teman habis gajian. Jangan pakai nickname, ya apalagi nama gaul. Ntar teman-teman susah nih, ini cepet banget nih udah langsung masuk. Tapi nggak apa-apa, kita masih kasih kesempatan buat teman habis gajian lainnya buat bergabung. Karena yang bergabung hari ini nih sudah hampir 500-an. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa ikutan ya. Oke. Ingat, sekali lagi, yang tadi pakai nama nickname ataupun nama alias, dirubah ya teman habis gajian, dirubah menjadi nama lengkap. Takutnya nama kamu sama dengan nama lainnya, jadinya ini panitia kesulitan untuk mengidentifikasi pemenangnya. Nah, jadi untuk memudahkan panitia mengidentifikasi pemenangnya, gunakan nama lengkap sebagai username. Jangan pakai nama alias ya. Misalkan namanya tadi Luhut Cibutar-Butar, nah tapi nama kerennya Boy. Jangan, nanti bingung kita, boy siapa ini? Boy William atau boy siapa nih? Oke, setelah itu nanti Tia akan punya pertanyaannya. Pertanyaannya ada 5. Wah, siap-siap ya. Waduh, 5 pertanyaan lagi nih ya. 5 pertanyaan dikit lah. 5 pertanyaan, jawab paling cepat dan tepat. Jadi ini nggak cuma, Tia kok aku udah jawab bener nih. Kok aku nggak menang sih? Siapa tahu sinyal kamu kalah gercep atau jempol kamu kalah gercep. Jadi kita akan cari skor tertinggi dengan yang paling cepat dan jawabannya juga tepat. Terus selain itu nanti kita akan lihat di podium siapakah jawaban dengan skor tertinggi. Skor tertinggi ini sekali lagi ya, dari penilaian yang paling cepat dan tepat jawabannya. Jadi walaupun jawaban kamu tepat tapi kamu kalah cepat sama sinyal sebelah atau sama jempol sebelah, waduh, mohon maaf ya. Dan ketentuan Dewan Juri ini adalah mutlak untuk menentukan 3 orang dengan podium 3 teratas mendapatkan shopping voucher. Untuk juara ketiga mendapatkan ini handphone ya. Waduh, ada smartphone. Waduh, smartphone-nya dia cek dulu, ada Samsung Galaxy A32. Wah, ini untuk juara kedua. Dan juara pertamanya akan mendapatkan smartwatch. Oke nih, gimana, udah siap belum? Udah siap belum? Tapi ingat ya, untuk teman abis gajian yang di sesi pertama ini menang, mohon maaf nih, kasih kesempatan ya nanti ya di sesi kedua. Boleh ikutan kuisnya, tapi term and condition berlaku. Jadi supaya rata kebagian semua teman abis gajian. Lumayan nih buat modal tahun 2023 ya. Oke. Kalau sudah muncul namanya sebagai pemenang, nanti langsung DM ke host ya untuk nama, nomor telepon, dan identitas supaya kita bisa mengirimkan hadiahnya. Oke, nampaknya sudah banyak, kita akan hitung mundur dari 100. Maaf, lama. 10, 9, 8, ayo cepetan yang mau ikutan. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke teman habis gajian, langsung siap-siap jempol, terus juga sinyal. Siapin semuanya ya. Dan juga jangan lupa iman. Dengan 1 anak. Apakah 2 kali, 4 kali, 9 kali, atau 12 kali? Ayo langsung klik jawaban yang menurut teman habis gajian betul. Berapakah kebutuhan dana darurat untuk keluarga dengan 1 anak? Ayo, jawaban yang betul adalah... Berapa kali jawaban yang betul? 9 kali. Waduh, 49 teman habis gajian yang berhasil menjawab dengan benar. Selamat. Kita lihat dulu nih. Ingat, ini posisi sementara ya. Posisi sementara nih, belum final ya. Jadi jangan happy dulu, karena bisa saja disalip sama teman habis gajian lainnya. Oke, kita lihat untuk skor sementara yang memimpin adalah Robi. Selamat untuk Robi Apriansyah. Wah, Robi
Jangan senang dulu. Masih ada Meila, masih ada Reni, masih ada Nur Iza, ada Cut Sarah dan lainnya di bawah kamu siap untuk nyalip ya. Oke, siapin lagi jempolnya dan sinyalnya. Langsung kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini dia pertanyaan kedua. Langsung saja siap-siap untuk dijawab. Pertanyaannya adalah mana yang bukan merupakan unsur perhitungan PDB alias produk domestik bruto? Apakah konsumsi rumah tangga? Apakah belanja pemerintah? Apakah ekspor? Apakah dividen? Nah, yang mana ya jawaban yang benar ya kira-kira ya? Oke, langsung dijawab atau diklik yang kira-kira menurut teman abis gajian benar. Ingat, sinyal dan kegercepan jempol menentukan nasib Anda. Dan jawabannya betul adalah dividen. Yes, 129 teman habis gajian berhasil menjawab dengan benar. Mantap. Oke, kita lihat ya. Di pertanyaan kedua ini siapakah yang memimpin? Alright. Apakah Robi masih memimpin? Apa berhasil disalip oleh Rifma? Kita lihat. Dan pemimpinnya sementara adalah Cut Sarah Dwin Dahani. Tuh kan, Robi makanya Robi langsung ketiga nih, kayaknya kesleo nih jempolnya ya. Oke, Cut Sarah jangan senang dulu, ini baru pertanyaan kedua ya, karena masih ada 3 pertanyaan lagi. Alright, semua teman habis gajian, are you ready pertanyaan ketiga? Langsung saja, ini dia pertanyaan ketiga. Pertanyaannya adalah, berikut adalah hal yang harus dilakukan saat memeriksa ulang anggaran. Kecuali, ingat ada kecuali di situ, kurangin cicilan atau lunasin utang, atau disiplin menabung, atau menambah porsi pengeluaran, atau kunci anggaran minimal. Nah, lo yang mana nih menjebak nih? Pertanyaan dan jawaban menjebak. Ayo, ini dibutuhkan konsentrasi, dan jawaban yang benar adalah, yang mana ya jawabannya? Jawaban yang betul adalah menambah porsi pengeluaran. Ya, 147 teman habis gajian menjawab dengan betul. Dan masih banyak yang kecele ya. Oke, ini baru pertanyaan ketiga. Kita lihat siapakah yang memimpin sementara. Apakah masih Cut Sarah atau siapa di sini? Coba kita lihat. Dan pemimpin sementara adalah ternyata Rifma dari angka paling bawah langsung dia melesat ke atas. Rifma, Dwika, Oktora. Selamat Rifma. Tapi Rifma jangan happy dulu ya. Masih ada 2 pertanyaan lagi. Ini baru pertanyaan ketiga ya. Kita langsung ke pertanyaan keempat. Siap-siap semuanya. Pertanyaan keempat. Ini narasumber kita ketawa-tawa nih ngeliatin pertanyaannya. Bank Mandiri memberikan solusi payroll, yaitu Mandiri Payroll Plus. Apa kepanjangan dari huruf S dalam Mandiri Payroll Plus? S, bukan dingin ya. Selektif, semangat, siap finansial, atau serba ada? Kalau nggak ditambahin S, nggak dingin, benar. Oke, jawabannya betul adalah siap finansial. 124 teman habis gajian menjawab dengan betul. Yes, selamat. Kita lihat apakah yang tadi 3 orang pemimpin di 3 pertanyaan sebelumnya ini masih memimpin. Rifma, apakah kamu bisa mempertahankan skor kamu? Apakah disalip dengan yang lainnya? Ternyata disalip oleh Kira. Kira berhasil menyalip. Dan kita lihat apakah Putu, Rizky, atau Meila, Milda, Rifma, dan lainnya bisa menjadi juaranya. Oh, wah. Ini pertanyaan terakhir ya. Oke, kita kasih kesempatan untuk tarik nafas. Oke, olahraga jempol dulu. Cek sinyal. Karena ini adalah pertanyaan penentu. Di mana kalau teman habis gajian bisa menjawab dengan cepat dan tepat, dia adalah pemenangnya. Oke. Udah boleh belum? Hah? Udah ya? Oke, ini dia langsung. Pertanyaan kelima. Siap-siap pertanyaan kelima? Pertanyaannya adalah, manakah yang merupakan kode emiten Bank Mandiri? Waduh, gampang banget. Atau BMDR, BMRI, BNDR, atau BMMR.
ini kebangetan sih kalau nggak tahu. Makanya di download itu atau di regis itu tadi platformnya Abis Gajian biar tahu. Dan jawaban yang betul adalah BMRI 138. Teman Abis Gajian menjawab dengan benar. Yeay. Wow, deg-degan nih. Oke, sudah siap melihat hasilnya? Siapakah yang membawa pulang smartwatch sebagai juara pertama? Kita lihat dulu nih. Pemenang pertama untuk mendapatkan smartwatch adalah ini dia. Apakah Kirat? Apakah Putu? Apakah Rizky? Meila atau siapa? Dan pemenangnya adalah Kirat. Selamat untuk Kirat. Wow. Kirat. Waduh. Kirat langsung DM ke host ya sekarang juga. DM ke host sekarang juga. Oke, Kirat, kamu masih di situ kan? Kirat mana? Coba raise hand, Kirat. Kirat raise hand sekarang juga. Nah, kalau sudah langsung Kirat DM ke host untuk ketik nama, nomor telepon, kakak, KTP, paspor, kartu keluarga, buku tabungan. Oh, kebanyakan ya, maaf. Langsung kirim data diri Anda, Kirat, ke host ya. Langsung direct message-nya ke host ya, jangan ke saya. Karena yang ngasih hadiah nih Abis Gajian, bukan saya. Jadi langsung direct message atau japri host sekarang juga untuk kasih data diri pengiriman hadiah. Dapetin smartwatch! Yeay! Kirat temen smartwatch, asik! Lumayan ya, buat istilahnya tuh apa? Dana darurat ya. Kalau butuh bisa dilelang, salah ya. Oke, kalau gitu langsung saja kita akan melihat siapakah juara 2 dan 3 untuk mendapatkan smartphone untuk juara kedua dan shopping voucher untuk juara ketiga. Selamat kepada ini dia untuk juara kedua Rizky Septiandi dan juara ketiga Putu Devi. Selamat untuk Rizky dan juga Putu. Silahkan Rizky mendapatkan smartphone dan untuk Putu mendapatkan shopping voucher. Selamat. Mantap, lumayan ya. Tanggal-tanggal segini nih shopping voucher berharga banget ya. Jadi langsung ya untuk ketiga pemenang Japri Mimin sekarang juga ya, Japri host ya. Kan di situ ada tulisan host. Langsung Japri hostnya, kirim data dirinya dan tunggu hadiahnya sampai ke tangan teman Abis Gajian. Asik. Ya, logam mulia mana? Sabar. Habis ini kita akan ada kuis dan juara pertamanya akan mendapatkan logam mulia 10 gram. Waduh, 10 gram berarti kalau dikali 900-an berarti sekitar hampir 10 juta. Ini benar-benar jadi dana darurat yang mantap ya. Oke, teman Abis Gajian jangan kemana-mana. Nanti setelah penjelasan ataupun insight dari narasumber kita akan lanjut lagi kuisnya dengan beberapa pertanyaan untuk teman Abis Gajian bisa jawab dan nanti juara 3, 2, 1 akan mendapatkan hadiahnya. Hadiahnya apa? Yang jelas kita akan keluarkan emas ataupun logam mulia seberat 10 gram. Tapi tahan dulu ya. Untuk semua teman Abis Gajian, tahan. Kita simak dulu nih penjelasan dari para narasumber. Karena kita masuk ke sesi yang kedua, jadi wajib disimak. Karena pertanyaannya nanti ada di bagian dari penjelasan para narasumber ya. Dan penjelasan kali ini kita akan bahas tentang gimana sih caranya memilih instrumen keuangan yang tepat di tahun 2023. Nah, tadi kan Teh Wina udah kasih tahu tuh apa yang dipersiapkan. Nah, salah satunya adalah kita harus mempersiapkan dengan memilih instrumen keuangan yang tepat. Nah, cara milihnya gimana? Akan dibahas oleh narasumber kita selaku Principal Consultant dan CEO Zef Finance yaitu Mbak Prita Gozi. Dan tentunya akan dipandu oleh moderator kita selaku Asisten Vice President PT Bank Mandiri Persero Tbk. Langsung saja saya undang moderator kita hari ini, Kang Adang Wahyudin.
Baik, terima kasih Mbak Tia, MC kita yang sangat bersemangat ya. Kalau gitu, saya juga tidak mau kalah untuk semangat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman habis gajian? Semangat pagi. Terima kasih ya, teman-teman masih bergabung di acara webinar Personal Finance habis gajian, resolusi anti worry. Perkenalkan, saya Adang Wahyudin dari Bank Mandiri. Tadi juga Mbak Tia sudah memperkenalkan saya, namanya Kang Adang katanya. Teman habis gajian semua, saya akan memandu jalannya sesi kedua webinar hari ini, yang tentunya nanti tidak kalah menarik dengan sesi yang pertama. Sebelumnya saya ucapkan selamat ya ke teman-teman yang sudah berhasil menjadi pemenang kuis. Wah, hadiahnya tadi sangat menarik sekali. Ya, teman habis gajian, di sesi yang pertama tadi, kita sudah mendapatkan banyak insight tentang apa yang akan terjadi di tahun 2023. Dan juga mendapatkan tips aman, apa yang harus kita lakukan untuk mengelola keuangan kita menjadi lebih baik. Termasuk tadi sudah disampaikan juga tips untuk mengamankan investasi. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sih caranya kita melakukan investasi dan juga memilih instrumen keuangan yang tepat, khususnya nanti di tahun 2023. Karena apa? Kita ini kan sebagai pegawai begitu ya, yang mempunyai penghasilan tetap, jadi memilih aset investasi yang tepat adalah mutlak. Karena apa? Akan sangat berpengaruh untuk kesejahteraan kita di masa mendatang. Untuk itu, teman habis gajian semua, di sesi ini kami sudah menghadirkan seorang narasumber yang sangat kompeten dan tentunya sudah tidak asing lagi bagi teman habis gajian. Kita akan kupas tuntas semuanya, bagaimana memilih instrumen keuangan yang tepat di tahun 2023. Mari teman-teman semua, beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, kita sambut Prita Gozi. Halo, Mbak Prita, apa kabar? Halo, kabar aku baik, Kang Adang. Alhamdulillah, saya panggilnya Mbak Prita aja ya, Mbak. Jadi teman-teman habis gajian semua, Mbak Prita di sesi kita ini join dengan kita secara virtual ya. Kebetulan juga ini beliau lagi di luar negeri nih, kebetulan. Di mana nih Mbak sekarang, Mbak? Kebetulan lagi di Bangkok, Kang Adang. Oke, lagi di Bangkok. Ini sudah akhir tahun 2022 ya Mbak Prita ya. Pasti sudah mempersiapkan dong resolusi untuk tahun depan Mbak Prita. Oh pasti dong, apalagi untuk semua teman-teman abis gajian yang udah gabung di sini, thank you so much. Mungkin kita akan ngobrol-ngobrol nih sambil nemenin makan siang teman-teman abis gajian semua. Ada yang sapa-sapaku juga di chat webinar. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kang Adam, sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol, aku boleh nggak mau kasih pantun buat ngebuka buat sama teman-teman kita yang masih stay sama kita di siang hari ini? Silakan, menarik nih. Oke, teman-teman kalau misalnya cakep, tolong bilang cakep. Yang di studio juga tolong bilang cakep ya. Kalau emang nggak cakep ya tetap aja bilang cakep gitu loh, biar Prita happy dikit gitu ya nggak sih? Oke, siap-siap ya. Buah stroberi, buah duren. Cakep. Rasanya manis, enak sekali. Cakep. Selamat siang teman-teman abis gajian yang keren. Cakep. Mari kita mulai sesi kedua hari ini. Cakep. Wah, luar biasa. Mbak Prita tadi sudah sampaikan di pantunnya, sudah siap untuk memulai sesi yang kedua hari ini. Baik, teman habis gajian, sebelum kita mulai berdiskusi, izinkan saya untuk membacakan profil singkat dari Mbak Prita ya. Nama lengkap beliau adalah Prita Hapsari Gozi. Sekarang beliau menjadi Principal Consultant dan CEO di Zap Finance sejak tahun 2009. Beliau mendapatkan gelar sarjana ekonomi akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,
kemudian Master in Commerce Banking and Accounting di University of Sydney. Kemudian beliau juga memperoleh Master of Graduate Certificate in Financial Planning, FINSIA, dari Melbourne, Australia. Kemudian memegang beberapa sertifikasi, antara lain CFP, QWP, dan EIPP. Aktif juga di dalam masyarakat ekonomi syariah sebagai bendahara Komite 6. Kemudian di tengah kesibukannya, ternyata beliau juga masih menjadi dosen tetap di Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dari tahun 2009. Nah, teman-teman kalau yang mau baca tulisan Mbak Prita, ternyata beliau juga menjadi kolumnis tetap di harian Kompas setiap Sabtu. Nah, bisa dicek tuh di Kompas Sabtu ya, kalau yang mau baca tulisan-tulisan Mbak Prita. Kemudian, last but not least, beliau sekarang menikah dengan 2 anak. Jadi rupanya ibu rumah tangga yang tangguh juga di tengah kesibukannya ya Mbak Prita ya. Iya, Mungkin ada yang lain Mbak Prita yang belum saya sebutkan, mau diperkenalkan ke teman-teman habis gajian? Santai aja Kang Adang, karena kan kita hari ini mau kasih tips-tips nih buat teman-teman abis gajian, bukan mau promosi Prita, jadi tenang aja. Yang penting teman-teman abis gajian di sini harus pulang dengan membawa ilmu yang banyak. Oke, ya. Sebelum kita mulai, teman abis gajian, saya ingatkan lagi bahwa sepanjang acara berlangsung, Anda dapat menyampaikan pertanyaan di kolom Q&A ya. Dan nanti pertanyaan yang terpilih akan kami sampaikan kepada Mbak Prita untuk dibahas tuntas pada saat sesi tanya jawab nanti. Dan bagi Anda penanya yang beruntung, kami sudah mempersiapkan hadiah untuk Anda berupa e-voucher senilai Rp50.000. Lumayan ya. Kemudian, mohon teman habis gajian juga bisa fokus nih sama pembahasan materi yang nanti akan disampaikan oleh Mbak Prita. Karena nanti di akhir sesi kita akan lakukan kuis lagi seperti sesi yang pertama tadi. Pertanyaannya seputar materi yang nanti akan dibahas oleh Mbak Prita. Jadi stay fokus ya teman-teman habis gajian. Bagi Anda yang beruntung akan mendapatkan hadiah menarik. Nah, kalau sesi yang kedua nanti di akhir kuisnya kita akan siapkan 1 buah smartwatch Samsung Galaxy, 1 buah smartphone Samsung Galaxy A32, dan nah ini grand prize-nya nih, berupa 1 buah emas antam seberat 10 gram. Wow, luar biasa. Untuk Anda yang dapat emas 10 gram, berarti tahun baru Anda nanti akan dipercepat gitu ya. Luar biasa. Oke. Mbak Prita, sudah bisa kita mulai diskusi kita ya, Mbak Prita? Ya. Mbak Prita, begini. Sekarang ini kan kita sudah melihat banyak instrumen keuangan begitu ya, untuk melakukan investasi. Banyak juga penyedia jasa investasi begitu. Nah, pertanyaan saya yang paling mendasar adalah sebelum kita melakukan investasi, kemudian memilih instrumennya, kira-kira apa aja sih yang harus kita persiapkan dulu nih, Mbak Prita? Yes, terima kasih Kang Adang. Memang kalau kita mau investasi nih teman-teman abis gajian tuh pasti banyak banget ya hal yang perlu kita persiapkan. Nah, di sini aku akan share pada teman-teman semua gimana kita bisa memilih instrumen investasi yang mungkin cocok untuk kita dan yang paling penting cocok untuk perencanaan keuangan kita menjelang tahun 2023. Nah, aku akan membuka dengan satu berita yang sempat viral nih ya. Kalau teman-teman melihat seperti ini, what do you think? Coba sekarang kalau Kang Adang sendiri ya melihat berita begini, jujur sama berita ya. Apakah Kang Adang langsung merasa, aduh, kok dia bisa, kenapa saya enggak? Kemudian kalau misal atau malahan begini, aduh kok aku sudah kerja udah berapa tahun, habis gajian kok aku nggak kebeli juga itu semua yang ada di berita-berita ini. Gimana Kang Adang? Kalau Kang Adang sendiri gimana? Apakah langsung tergoda? Apakah ya udah cuek aja atau enggak? Saya mau berada di jalan yang benar. Kira-kira gimana Kang Adang? Iya. Terus terang ketika mendengar dan melihat pemberitaan tentang mereka,
amazing juga ya. Saya terkejut juga, wah ini anak dari mana nih, masih muda, sudah pamer mobil, pamer rumah, dan segala macam gitu ya. Dari mana nih dapat uangnya gitu. Ya sempat kepikiran juga sih, ini kok kayaknya jalannya gampang banget ya dapat uang gitu. Dan ternyata di lingkungan kita juga banyak tuh yang akhirnya ikut-ikutan Mbak Prita. Dan kita juga ini ya, sedih juga ketika akhirnya ternyata seperti yang ada di berita-berita gitu. Yes, benar Kang Adang. Jadi ini Kang Adang tuh jujur banget ya teman-teman abis gajian, bahwa namanya kita manusia, kalau kita melihat apapun yang seliweran di sosial media, terkadang tuh kita mudah sekali untuk terpantik gitu ya emosinya. Kita mudah sekali untuk menjadi ada yang langsung kayak sedikit khawatir, ada yang penasaran, ada juga yang kayaknya tuh kayak nafsu banget gitu kan, karena kepengen cepet juga gitu. Nah, apapun pilihan kita, itu pasti akan membuat kita berada di tempat yang mana saat ini. Jadi pada saat itu misalnya kita menanggapi berita seperti itu, kita pasti kan memiliki keputusan-keputusan. Nah, keputusan-keputusan finansial inilah sebetulnya yang akan membawa kita nantinya kemana. Nah, teman-teman abis gajian, sebenarnya pada saat kita mau berinvestasi, yang paling penting itu paling pertama adalah mindset-nya dulu gitu. Kenapa? Karena kalau nggak ada mindset, waduh itu susah sekali. Jadi Prita akan ngebuka dengan apa sih sebetulnya mindset yang memang penting banget untuk kita lakukan pada saat kita memang mau berinvestasi. Nah, kalau kita balik lagi nih, apa sih sebetulnya yang kita kejar pada saat kita memang mau berinvestasi? Nah, kita harus melihat orang-orang tuh sebetulnya mau kemana, biarin aja. Yang penting kita tahu kita posisinya ada di mana. Posisi ini namanya level. Jadi wajar banget kalau saat ini level dari financial freedom kita atau kebebasan finansial kita tuh memang masih berbeda. Dan itu amat sangat tidak apa-apa. Nah, yang Prita mau sampaikan kepada teman-teman abis gajian, yang namanya level ini memang nggak bisa loncat. Karena kalau tiba-tiba loncat, tiba-tiba ini ya dari 0, tiba-tiba langsung loncat gitu ya ke level 6. Aduh, nanti kalau jatuh tuh gelindingnya keras banget loh ya. Serem banget loh ya. Jadi ada 7 level kebebasan finansial. Coba teman-teman abis gajian perhatikan, Prita akan jelaskan sedikit aja satu demi satu kita tuh adanya di mana. Level 0 adalah level financial chaos. Apa tuh financial chaos? Ini kira-kira tuh kayak bener-bener tuh keuangannya tuh berantakan banget. Terus udah gitu kayak all over the places, terus mohon maaf misalnya, aduh ini kok utang kelilitnya kesana kesini segala macam, terus udah gitu dia juga cuek banget gitu ya dengan kondisi keuangannya. Nah, hopefully semua teman-teman abis gajian yang ikut webinar kita hari ini nggak ada yang di level 0, karena kalau ada di level 0 sih biasanya even nggak mau ikutan webinar. Kemudian naik kelas ke level 1. Dan di level 1 ini namanya financial avoidance. Apa nih? Ini ciri-cirinya orangnya tuh berusaha untuk menghindar pada saat berkomunikasi tentang keuangan. Coba deh, kalau teman-teman abis gajian, misalnya sudah menikah, kemudian punya pasangan, terus ngajak ngobrol nih, yang, yuk kita coba bikin budget. Terus ayangnya langsung bilang gini, apaan sih? Kayak nggak percaya rezeki aja. Nah, itu sebenarnya adalah ciri-ciri orang yang mungkin menghindari perbincangan mengenai keuangan. Bisa jadi dia nggak ngerti, atau yang kedua dia takut. Jadi sebenarnya orang yang takut pun itu juga bisa menjadi orang yang avoiding atau menghindari percakapan tentang keuangan. Tentu saja Oke, sepertinya sinyal Mbak Prita agak hilang, teman habis gajian. Kita coba tunggu dulu. kalau level mulai paham gitu ya, gimana sih sebetulnya kita tuh bisa membuat diri kita itu menjadi meningkat. Halo? Iya, Mbak Prita, kita boleh cek lagi koneksinya Mbak Prita. Sepertinya agak hilang tadi suaranya Mbak Prita. Kita cek kembali koneksi teman-teman koneksinya. Aku sudah sampai ke financial. Iya. Oke. Iya. Mbak Prita, mungkin kita coba cek lagi koneksinya. Boleh dilanjutkan, Mbak Prita?
Boleh dong. Jadi kalau tadi kita udah sampai ke level financial awareness ya, yang ketiga itu masuk ke financial stability. Nah, apa sih ciri-cirinya orang yang financialnya tuh stabil? Nah, ciri-cirinya adalah dia tuh sudah mulai punya budget. Dia udah mulai ngerti bahwa saya harus nabung. Kemudian dia sudah mulai punya kemauan untuk menabung dana darurat. Walaupun dana darurat dia belum cukup. Jadi orang yang stabil itu paling enggak dia tuh udah memiliki penghasilan yang cukup stabil sehingga dia bisa masuk nanti ke level yang keempat. Nah, di level yang keempat ini orang-orangnya ciri-cirinya adalah dia sudah mulai tertata utang-utangnya. Dia biasanya kalau punya hutang itu sudah paham cicilannya itu tidak boleh lebih dari 30% pemasukan. Dia udah punya dana darurat dan dia sudah punya impian-impian yang mau dia wujudkan dengan investasi. Nah, orang yang masuk ke level 5, ini biasanya dia udah punya nih penghasilan pasif kecil-kecilan. Meskipun mungkin nggak banyak dan belum jadi orang yang bebas finansial. Tapi dia udah independence, jadi dia udah mulai masuk ke level merdeka finansial. Nah, dari merdeka finansial gampang banget tuh naik ke level 6. Orang yang di level 6 itu sudah bebas finansial, kemudian dia sudah bisa untuk menghapus utang-utangnya, dan bahkan nanti dia naik lagi ke level 7, dia masuk ke dalam kondisi dia bisa bebas bersedekah, dia bisa bebas kasih-kasih ke semua orang, kira-kira seperti itu. Coba teman-teman sekarang jujur sama Prita Gozi, ada di level yang mana? Ya, nah kalau udah tahu level kita adanya di mana, maka kita akan ngerti sebenarnya saat ini PR kita tuh adanya di mana. Jadi kalau kita lihat perencanaan keuangan, itu kan ibarat kita tuh membangun sebuah rumah. Di Zep Finance, kita tuh bilang bahwa yang namanya rumah tersebut adalah Zapfin. Zapfin ini sebenarnya adalah singkatan, teman-teman gak habis gajian. Zakat, assurance, present consumption, future spending, dan investment. Catat baik-baik ya. Kalau teman-teman di sini levelnya tuh mungkin masih baru sampai level 3, maka teman-teman itu harus fokus di bagian fondasi, assurance, dana darurat, dan proteksi asuransi itu suatu hal yang wajib untuk dipenuhi. Oke, lantas kalau teman-teman sudah mulai masuk di level 3, terus ke 4, nah berarti kita udah mulai bisa fokus nih ke membangun tiang-tiang. Ada present consumption, ada future spending, dan ada investment. Kita sudah mulai bisa mengatur budget kita dengan sehat, kita udah bisa punya tabungan, dan kita udah bisa juga berinvestasi. Artinya apa? Kalau level kita memang masih di level 1 dan 2, investasi itu memang masih sulit untuk dilakukan. Fokus kita adalah benahi dulu dana darurat kita. Tapi kalau teman-teman sudah masuk ke level 3, teman-teman sudah mulai membangun tiang-tiangnya. Nah, mereka-mereka yang sudah masuk ke level 4, 5, 6, dan 7, keren banget, itu biasanya udah bisa punya atap tuh. Makanya dia punya aset untuk diwariskan, dia bisa berzakat dengan nyaman, dia bisa bersedekah, dia bisa melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau teman-teman belum tahu level financial freedom-nya ada di mana, kita biasanya jadi bingung. Rasanya kayak, aku udah harus investasi, tapi kok kenapa setiap bulan investasi saya nggak pernah bertambah? Selalu ada yang dadakan, selalu ada kejadian-kejadian tak terduga. Itu sebabnya karena kita tidak memahami level financial freedom kita di mana, apa yang harus kita lakukan. Nah, sekarang harusnya teman-teman udah paham, aku nih adanya di mana ya Mbak Prita, lalu aku jadi tahu sekarang fokus saya harusnya membangun yang mana dulu. Apakah membangun fondasi, apakah membangun tiang, atau yang paling terakhir itu membangun atapnya. Nah, kalau sudah tahu mesti ngapain, baru kita masuk nih ke mindset investasi yang nomor 1. Mindset investasi yang nomor 1 adalah investment is the art of understanding yourself. Apa tuh maksudnya Mbak Prita? Maksudnya investasi itu sebenarnya tuh langkah pertamanya mengenali diri kita sendiri. Apa yang perlu dikenali? Ya kenapa kamu berinvestasi teman-teman? Karena yang namanya tiap orang itu kan uangnya juga beda-beda. Ada yang gajinya mungkin UMP, ada yang sudah penghasilannya double digit atau puluhan juta, ada yang kalau digabung ratusan, ada juga mungkin di sini yang mungkin dia nggak gajian tapi dia ngegaji orang gitu karena mungkin dia juga punya usaha atau punya bisnis.
Nah, teman-teman, pada saat kita mau berinvestasi, kita tuh sebenarnya harus memilih poin 1, 2, atau 3 yang memang mau kita penuhi untuk berinvestasi. Kalau teman-teman tidak paham mau mana, maka nggak heran nanti teman-teman pusing pilih produknya yang mana. Oke, nomor 1, kita mau melawan tingkat inflasi. Artinya apa? Ya teman-teman mesti tahu dulu dong inflasinya berapa. Nah, yang menarik adalah kita terpapar dengan berita-berita inflasi Indonesia secara keseluruhan. Tapi faktanya teman-teman habis gajian yang gabung di webinar ini, lokasi kotanya aja beda-beda, betul nggak? Ada yang mungkin hadir dari Pulau Jawa, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Bali, ada yang dari Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Tentu saja inflasinya juga beda-beda. Nah, pertama-tama kita mikir dulu, inflasi itu apa sih? Inflasi itu kenaikan harga. Nah, kenaikan harga ini kan bisa berbeda-beda untuk biaya transport bisa lain, biaya sekolah anak bisa beda. Terus belum lagi kalau lagi ngebangun rumah, nah itu dia tuh. Nah, jadi kita paham saat kita mau melawan tingkat inflasi, kita hanya memilih aset yang memang return-nya itu hanya setara dengan inflasi. Orang yang kedua itu memilih kebutuhan masa depan. Apa tuh kebutuhan masa depan? Banyak. Ada yang memang kebutuhan masa depannya sedang mau membangun rumah. Apakah ini teman-teman? Yang kedua, mungkin dia mau menikah. Jadi dia mempersiapkan dana menikah. Atau yang ketiga, di sini kan kalau habis gajian, itu kita biasanya langsung seneng-seneng ya, apalagi udah akhir tahun. Jangan lupa loh, kalau kita gajian, berarti suatu hari nanti kita akan pensiun. Nah, berarti kita tahu kebutuhan masa depan kita tuh ada untuk masa pensiun. Atau yang ketiga ini mencari potensi keuntungan. Apa tuh? Ya memang dia berinvestasi karena dia berharap mendapatkan penghasilan tambahan dari investasinya. Jadi memang agak beda loh teman-teman. Kalau nomor 1 itu biasanya dia lebih konservatif karena dia hanya mau mencari aset yang ditujukan untuk melawan inflasi saja. Orang yang nomor 2, fokusnya itu lebih gimana caranya supaya impian saya terwujud. Orang yang nomor 3, itu fokusnya adalah saya pengen dapat gaji dari investasi. Gitu. Jadi kira-kira begitu Kang Adang. Iya, Mbak Prita. Menarik sekali nih baru di awal aja penjelasannya ya. Nah, teman habis gajian, jadi dari 7 level itu, ayo jujur, Anda sudah ada di level yang mana nih? Atau jangan-jangan masih bingung? Kalau masih bingung, nanti kita lanjutkan bahasannya dengan Mbak Prita. Ya, Mbak Prita, tadi kan disampaikan ya, bahwa kita harus memahami diri kita terlebih dahulu. Gitu. Jadi tadi istilahnya apa? Understanding yourself gitu. Kemudian pertanyaannya adalah kira-kira sejauh apa? Kemudian hal apa saja yang perlu kita kenali dari diri kita sendiri sebelum kita lebih lanjut nih untuk memulai melangkah memilih investasi yang akan kita lakukan, Mbak Prita. Gini Kang Adang, aku mau nanya deh sama Kang Adang. Kang Adang udah kerja berapa tahun dari sejak lulus kuliah atau sekolah? Saya kurang lebih 15 tahun. Cukup lama juga. Waduh, mirip-mirip dong sama Prita berarti ya. Mirip-mirip nih kita nih. Nah, teman-teman di sini kan juga pasti beda-beda, bener nggak? Mungkin ada yang Gen Z nih, jadi baru lulus 1 tahun baru kerja. Terus udah gitu, mungkin ada yang udah bahkan senior, jadi udah 20 atau 25 tahun gitu kan. Ini kan beda-beda gitu loh. Nah sekarang kita tuh harus sadar mindset investasi yang kedua, bahwa teman terbaik kita adalah waktu, modal, dan ilmu. Nah kita mesti tahu nih, kita sebenarnya adanya di mana. Karena antara kita ini itu punya matriks yang berbeda-beda. Nih coba lihat deh matriksnya. Orang yang umurnya di usia 20-an, waktunya banyak, tapi biasanya modalnya agak-agak lemah gitu ya. Karena kan penghasilannya masih ya awal-awal gitu, bener gak sih? Kang Adang masih inget gak gaji pertama dulu dipakainya buat apa aja? Buat apa ya? Seingat saya ya gaji pertama itu ke orang tua, kemudian karena seneng dapat gaji, agak traktir-traktir teman juga sih sedikit dulu. Ayo jujur sama Prita, dibeliin investasi nggak di bulan pertama? Saya nggak mikir juga dulu tuh waktu gaji pertama kebetulan.
Gak apa-apa, biasanya banyak orang kayak gitu juga. Nah, sekarang aku mau mengingatkan nih teman-teman abis gajian yang usianya saat ini adalah 20-an, itu untuk memahami bahwa kita memang mungkin secara modal masih terbatas banget. Jadi mungkin investasi kita baru bisa dilakukan 50.000 per bulan, atau 100.000 atau 200.000. Tapi waktu yang kita miliki itu banyak. Jadi kalau teman-teman lupa bahwa kita di umur 20-an tuh harus start, nah ini yang bahaya. Kenapa? Karena kalau tidak di start di usia 20-an, kebiasaannya tuh tidak muncul. Nah, nanti di umur 30, kita kan biasanya insya Allah gajinya juga sudah meningkat. Kemudian posisi juga udah mulai bagus. Mungkin di antara teman-teman di sini juga memiliki fasilitas-fasilitas dari pekerjaan, dapat health benefit, atau dapat tunjangan-tunjangan. Nah, pertanyaannya adalah udah mulai nggak itu diinvestasikan? Nah, biasanya kalau di usia 20-nya lupa berinvestasi, agak susah nih untuk mengingat di usia 30. Yang bikin dia ingat, biasanya kalau udah menikah, kemudian tiba-tiba mesti bayar uang sekolah anak, yang harganya nggak ada bedanya sama bayar naik haji gitu kan. Jadi akhirnya orang-orang baru berpikir, aduh aku mesti berinvestasi. Tapi tenang, yang usianya 30-an, waktunya pun juga masih cukup banyak. Nah, teman-teman abis gajian yang sudah mulai memasuki usia 40, biasanya nih modalnya udah cukup strong. Karena sudah bekerja lebih dari belasan tahun, hopefully penghasilannya juga sudah sangat meningkat. Nah, bukan hanya penghasilannya yang meningkat, tetapi ilmunya mudah-mudahan juga begitu. Dan waktunya ini agak kurang banyak ya, karena tergantung pensiunnya mau di usia berapa. So, teman-teman tuh harus sadar bahwa kita tuh punya matriks yang berbeda-beda. Dengan demikian, jangan Anda tergoda ngelihat yang muda banget, umur 25, udah punya uang 1 miliar, biarin aja, kita nggak tahu itu modalnya dapat dari mana. Tapi kalau kita dapatnya dari gajian, memang agak sulit untuk dapat 1 miliar pertama di 25 tahun. Jadi, itu sangat tidak apa-apa, teman-teman. Jangan teman-teman langsung merasa kayak, aduh, aku udah umur 25 belum ngapa-ngapain, belum punya apa-apa. Lah, memang wajarnya manusia di Indonesia yang gajian dia begitu gitu loh. Jadi jangan berpikir bahwa kita kayak nggak punya apa-apa. Kita punya waktu. Nah, pertanyaannya ilmunya mau dilengkapi atau tidak. Karena kalau udah ngomongin ilmu, di sini adalah keinginan masing-masing. Motivasinya datang dari diri kita sendiri. Jadi motivasinya itu apakah mau memulai, apakah mau belajar, ataukah langsung maunya cuan besar, itu masing-masing orang akan berbeda-beda. Nah, disinilah sebenarnya kekuatan kita. Yang Prita mau sampaikan ke teman-teman adalah, meskipun kita karyawan, mungkin kita hanya dapat penghasilan dari satu sumber, yaitu gajian, kita tetap bisa mencapai financial independence. Mungkin tidak cepat, tidak instan, tetapi bisa. Bila mana kita mau memulainya. Nah, untuk memulainya harus mengenal diri sendiri. Apa yang dikenalin? Nomor 1 adalah profil resiko. Kita tuh mesti ngerti, kita sanggupnya menerima resiko yang seperti apa. Biasanya yang kita lihat itu adalah usia, kalau ngomongin profil. Jadi orang-orang yang masih usia 20-an itu hopefully dia agresif. Orang-orang yang harusnya udah usia 50 harusnya udah konservatif. Tapi ternyata nggak melulu seperti itu. Kenapa? Karena bisa jadi dia punya minat yang berbeda. Jadi minat terhadap resiko itu ternyata bisa beda-beda tiap orang. Kita bisa ketemu loh ya, orang yang umur 20-an itu berani berinvestasi di saham. Tetapi ada juga yang 20-an cuman maunya taruh uang di tabungan. Karena minatnya rendah banget. Sekarang pertanyaannya, kalau Prita bilang, 20-an, kamu rugi loh kalau cuman semuanya ditaruh di tabungan biasa. Coba itu sebagian dibelah-belah juga, mungkin ke reksadana, mungkin ke obligasi, atau mungkin bahkan ke saham. Pertanyaannya, dia sanggup terima toleransi sejauh mana? Toleransi mengukurnya gampang. Kalau saya punya uang 10 juta rupiah, turun jadi 9, risikonya rendah. Karena baru turun 10% aja udah ngambek. Gitu kira-kira. Nah, teman-teman, dari 3 hal ini, teman-teman tuh harus sadar, teman-teman itu punya kelemahannya di mana. Nah, dari situ kita memilih instrumen investasi apa ya yang kira-kira cocok untuk diri kita. Oke, pada saat kita udah menyadari, saya profilnya usia sekian, gaji saya segini, berarti kan modal saya buat berinvestasi sanggupnya sekian. Saya minatnya kayak gimana ya?
Saya mau belajarnya gimana? Saya bisanya gimana? Lantas, misalnya saya mau belajar di investasi yang lebih tinggi, toleransi resiko saya seperti apa? Apakah toleransi resiko saya itu bisa saya kendalikan atau tidak? Nah, teman-teman, itulah kenapa masuk kita ke mindset yang ketiga. Mindset yang ketiga itu investasi nanti ya, bagaimana kita mengenal resiko-resiko tersebut. Nah, resiko-resiko investasi itu sebenarnya terdiri dari 4 hal. Jadi ada yang namanya resiko likuiditas, ada yang namanya resiko volatilitas, ada yang namanya resiko gagal bayar, dan ada yang namanya resiko pasar. Nah, ini nanti kita kaitkan dengan asetnya. Kalau kita kepingin uangnya bisa dipakai kapan saja, kita menghindari resiko likuiditas. Contoh-contohnya itu kita taruh uang misalnya di deposito, kita taruh uang di reksadana, kita taruh uang di emas. Nah, itu cairnya gampang tuh, cepat biasanya. Nah, kalau kita khawatir dengan naik turun investasi dalam jangka pendek, ya berarti pilihan kita nggak banyak. Pilihan kita mungkin hanya bisa di deposito, reksadana pasar uang, dan apa coba teman-teman? Obligasi. Karena secara jangka pendek, dia itu biasanya nggak terlalu banyak naik turun. Nah, kalau resiko gagal bayar, itu artinya resiko yang mana uang modal kita tuh nggak balik. Nah, kalau uang kita bisa nggak balik, itu kan buat sebagian orang dia tidak bisa terima. Daripada nggak balik, mendingan turun deh mbak, tapi masih balik setengah misalnya gitu. Kalau nggak balik itu ya contohnya kayak apa? Ya itu, yang berita-berita awal tadi itu benar-benar mungkin nggak balik. Atau kalau yang ditempatkan di investasi yang beneran pun bisa nggak balik kalau ditempatkan sebagai modal bisnis, teman-teman. Nah, kalau yang terakhir, ini adalah resiko pasar, kita nggak bisa kendalikan. Karena resiko pasar itu gimana kondisi keuangan berpengaruh terhadap investasi kita. Nah, jadi setelah kita mengenali diri sendiri dan kita mengenali aset investasi ini resikonya gimana, lalu tinggal di match. Nah, pada saat nge-match, yang paling penting adalah nggak boleh nafsu belaka. Apa maksudnya? Investasi itu bukan mencari cuan yang tercepat, tapi menjaga supaya kita tetap kaya. Apa tuh maksudnya? Maksudnya adalah yang pertama, kita mau lihat, oke, investasi itu bukan hanya sekedar mencari cuan yang tercepat, artinya kita mau tahu apa sih sebetulnya ragam produk investasi yang memang bisa kita ambil nih teman. Kalau teman-teman baca yang ada di layar, sebetulnya produk investasi itu banyak dan semuanya tuh bagus dan legal. Ya, jadi semua yang ditampilkan di depan ini bagus dan legal. Dan bahkan teman-teman juga bisa loh untuk membeli semua produk-produk investasi ini melalui fitur-fitur yang ada di Mandiri. Ya. Nah sekarang tabungan deposito reksadana pasar uang, kenapa dia adanya di pojok kiri bawah? Karena potensi risikonya rendah, namun potensi keuangannya juga rendah. Cocoknya buat siapa ya? Ya bisa macam-macam sih. Bisa cocok buat orang yang konservatif, bisa juga cocok untuk orang yang mau pakai uangnya itu dalam jangka waktu yang cepat. Nah, pada saat dia mau mencari potensi keuntungan lebih tinggi, dia bergerak nih ke atas. Ada emas, ada obligasi, ada reksadana pendapatan tetap, nah sampai dengan reksadana campuran. Nih, contohnya itu ada di tengah-tengah. Jadi, potensi keuntungannya lumayan lah, agak banyak gitu ya. Tapi, potensi resikonya juga lebih tinggi. Lantas, mulai masuk ke properti, reksadana saham dan juga bahkan saham, potensi keuntungannya tuh bisa tinggi. Tapi potensi resikonya juga lebih tinggi lagi. Nah pertanyaan yang mana yang cocok buat kita, bener nggak teman-teman? Karena cocok buat kita itu memang pada akhirnya harus disesuaikan dengan kita tuh kepribadiannya kayak gimana, dan kita mau meraih apa, tujuan kita dalam berinvestasi yang seperti apa, maka semua produk ini masing-masing bisa ketemu jodohnya. Gitu loh Kang Adang, yang namanya investasi itu tuh udah kayak nyari jodoh beneran deh. Jadi nggak bisa dibilang bahwa udah aku pakai ini, semua pakai ini. Nggak bisa begitu, karena diantara kita berbeda-beda. Oke, Mbak Prita, semakin menarik nih diskusi kita. Teman-teman tadi ya, mindset-nya dulu
diperbaiki begitu, kenali diri kita supaya ketemu jodoh. Nah, ini nanti mungkin kita akan lebih lanjut nih gimana caranya kita bisa ketemu jodoh kita nih. Ya, teman habis gajian, kami lihat di chat box sudah ada beberapa pertanyaan, tapi mohon bersabar dulu ya. Mohon bersabar dulu, yang masih mau mengajukan pertanyaan silakan disampaikan di chat box. Nanti kami akan pilihkan pertanyaan yang akan disampaikan ke Mbak Prita pada saat sesi tanya jawab. Oke, Mbak Prita, kita lanjut kembali. Nah, tadi kan mengenai kepribadian ya. Jadi setiap orang itu kan unik gitu, pribadinya beda, kondisinya juga beda, dari pekerjaan, dari gaji, sehingga level keuangannya pun nanti akan beda juga, dan ini akan menentukan rencana keuangan yang akan mereka lakukan pasti satu dengan yang lainnya akan beda gitu, tidak bisa one fit for all. Jadi gimana kira-kira ya Mbak Prita kita merencanakan investasi ini yang akan dilakukan, caranya nih gimana, strateginya gimana gitu Mbak Prita, supaya kita ketemu jodoh kita tadi itu Mbak Prita. Nah, jodohnya kan banyak banget ya calonnya ya, bingung kan milihnya. Kadang-kadang makanya kalau cari pacar itu ya satu aja katanya begitu, biar gampang. Tapi kan masalahnya kalau investasi memang agak beda. Kenapa? Karena kemauan kita banyak. Nah, sekarang nih Kang Adang, ini menarik nih. Aku mau kasih tahu ya, ada survei nih, pilihan investasi dari tiap generasi yang ternyata bisa beda-beda loh. Jadi ini aku juga kaget ya dengan hasil ini, bahwa setiap generasi itu ternyata punya preferensi yang berbeda-beda terkait pilihan investasi. Jadi preferensi dari generasi Z, milenial, dan juga Gen X itu beda. Rita sekarang ada di milenial ya. Kalau teman-teman di sini coba, teman-teman mana? Ada yang Gen Z mungkin ya, dan juga ada yang Gen X. Nah ini ternyata beda-beda loh teman-teman. Nah, bedanya tuh gimana? Jadi yang teratas tuh ternyata saat ini reksadana. Jadi reksadana ini menjadi top investment product bagi generasi Z, milenial, dan juga generasi X. Wow, luar biasa ya, gitu. Jadi ternyata dengan kemudahan teknologi mungkin membuat banyak generasi Z itu yang cenderung memilih reksadana. Pada saat kita bicara emas, itu rupanya makin Gen Z itu makin nggak terlalu menarik gitu untuk mereka. Kenapa? Karena emasnya emas perhiasan. Mungkin Gen Z zaman now udah nggak pakai emas perhiasan kali ya. Karena Gen Z zaman now mungkin pakainya, aku nggak tahu deh apa deh tuh. Mungkin kayak sukanya pakainya aksesoris yang lucu-lucu gitu ya, bukan dari emas mungkin ya. Tapi kalau Gen X kan suka banget tuh pakai aksesoris emas. Jadi ini bukan emas batangan, ini adalah emas perhiasan. Jadi rupanya menarik adalah reksadana dan emas perhiasan tuh di-consider sebagai investasi top 2 di Indonesia. Menarik ya. Nah, kemudian baru masuk ke saham. Di saham ini didominasi oleh Gen Z. Karena Gen Z tuh kan punya banyak waktu tuh. Jadi bagus tuh tadi investment matrixnya tuh udah jadi. Dia tahu bahwa, oh aku punya banyak waktu, jadi aku mau belajar dulu. Jadi bagus banget. Baru masuk ke emas batangan, dan kemudian masuk ke deposito. Jadi ini yang menarik nih sebetulnya dengan perbedaan-perbedaan generasi. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa sih bisa muncul seperti ini? Aku akan coba bawa dengan satu metode yang namanya memahami kepribadian uang kita. Nah kepribadian uang kita ini terbagi menjadi 4 kepribadian besar. Yang pertama adalah orang-orang yang tidak menyukai conversation about money. Buat dia mau punya duit berapa kek, serah deh, pokoknya kira-kira kayak gitu. Lalu orang yang money vigilance itu orang-orang yang penuh ketakutan. Biasanya ciri-cirinya tuh dia worry, terus dia tuh nabung mulu gitu ya, tapi dia tidak pernah menggunakan uangnya untuk bersenang-senang. Jadi nabung doang gitu, giliran mau dipakai uangnya ngerasa sayang. Ada nggak sih teman gajian yang ngerasa kayak gitu, kayak udah nabung sayang, udah capek-capek nabung lah, ya gimana, waktu nabung buat apa sebenarnya, kan kayak gitu. Lalu ada juga yang money status. Nah money status ini orang yang cenderung menggunakan aset sebagai penanda kemampuannya dia. Jadi dia memang menyukai gitu ya, istilahnya tuh kayak, oh aku punya uang sekian, atau kalau dia jadi nasabah tuh mungkin nasabah prioritas atau gimana tuh, dia kejar tuh title itu, karena buat dia tuh itu adalah pencapaian. Nah itu adalah money status. Lalu yang terakhir adalah money worshipper.
Ini ciri-cirinya orang yang gila kerja, pokoknya suka banget kerja, bahkan dia juga cenderung juga spekulatif ya. Jadi di sini kita mesti lihat tuh kita adanya di mana. Nah yang menarik adalah saat kita mau memilih investasi atau cara berinvestasi, kalau kita tahu kepribadian kita itu adanya di mana nih teman-teman, maka kita akan lebih mudah ketemu dengan jodohnya. Oke, contoh yang pertama. Banyak banget dikasih tahu kalau investasi terbaik itu caranya adalah dengan melakukan investasi berkala, bener kan? Investasi berkala tuh kayak investasi yang belinya tuh satu demi satu gitu loh, tiap bulan atau misalnya tiap pekan. Nah, sebenarnya siapa sih yang cocok dengan tipe investasi seperti ini? Yang cocok itu sebetulnya adalah orang-orang yang indifferent to money, jadi yang cuek-cuek itu, terus orang-orang yang sangat ketakutan berinvestasi. Ini sebenarnya cocok banget untuk melakukan dollar cost averaging. Karena buat dia, ya udahlah jalan aja investasi tanpa dia harus memikirkan ini beli lagi murah atau lagi mahal. Jadi orang-orang yang cocok banget pakai investasi berkala itu adalah tipe yang pertama dan yang kedua. Nah, aku punya ilustrasi nih. Investasi berkala di reksadana dengan metode yang aku sebutnya di Zep Finance namanya Hapsari. Bukan karena berita Hapsari Gozi ya, tapi karena singkatannya hanya perlu selembar aja sehari. Meskipun kalau biar ingat, oh Hapsari, oh ya kayak Mbak Prita ya yang dari Zep Finance, kayak gitulah kira-kira ya. Jadi Hapsari ini konsepnya teman-teman, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Ya, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Hanya perlu selembar aja sehari. Di reksadana pasar uang misalnya, itu kita taruh punya uang berapa? 10.000 tiap hari. Ini 5 tahun bisa jadi 21 juta. Wow, luar biasa. 10.000 tiap hari, 10 tahun bisa jadi 52 juta. Coba kalau teman-teman di sini bilang, aku udah kerja 5 tahun udah Prita, aku nggak punya investasi, mungkin belum Hapsari. Coba deh. Coba aja 10.000 tiap hari, cuek aja, nggak usah mikirin, pasti dapat. Oke? Cara yang kedua, momentum investing. Apa tuh? Momentum investing ini adalah suatu cara teknik di mana kita mau lihat sekarang tuh lagi seperti apa situasinya. Nah ini biasanya kita akan ngelihat nih, oh kondisi ekonomi kayak gimana, 2023 gimana, gelap terang, apa-apa cerah gitu ya, pelangi atau apa. Nah ini orang-orang tuh biasanya momentum investing. Artinya apa? Kalau Anda teman-teman itu bukan tipe yang nomor 3 dan nomor 4, ngapain repot-repot mikirin 2023 apa yang akan terjadi? Kita dollar cost averaging aja, Hapsari aja. Yang nomor 2 ini mungkin untuk teman-teman yang kepribadiannya tuh kayak money status dan money worshipper. Contohnya gimana? Ini dia contohnya. Kita mau lihat nih, lagi naik turun. Oh, aku ambil di mana ya? Aku optimis nih, aku begini, aku begitu. Nah, tipe-tipe 3 dan 4 memang perlu bikin yang namanya trading plan. Supaya memang investasi kita itu bisa memberikan hasil yang paling maksimal. Nah, cara yang ketiga adalah cara berdasarkan tujuan. Jadi goal-based investing. Nah ini cocoknya buat siapa? Ini cocok buat semua. Cocok buat yang tipe 1, 2, 3, dan 4. Oke? Nah, apa nih maksudnya cocok buat 1, 2, dan 3, dan 4? Ya karena setiap orang pasti punya tujuan. Apa tujuannya teman-teman? Coba cek. Sekarang misalnya teman-teman adalah generasi milenial, biasanya tujuan keuangannya tuh salah satu dari 6 ini. Untuk Prita sendiri, karena Prita termasuk generasi milenial yang paling awal, nah aku sekarang udah fokusnya itu adalah untuk nomor 6. Karena untuk 1, 2, 3, 4, dan 5, alhamdulillah sudah terpenuhi. Untuk teman-teman yang lain, nggak apa-apa banget. Nah, siapa sih yang cocok ini? Kembali Prita ingatkan, semua orang cocok. Nah, gini cara bikin. Teman-teman bikin yang namanya visual. Mbak Prita nampaknya koneksinya agak down, koneksinya terputus. Baik teman habis gajian. Ya, Mbak Prita. Ya. Oke Mbak Prita, silakan dilanjutkan lagi. Tadi agak sedikit terputus. Visual board. Ya. Oke, visual board kita kan seperti apa nih teman-teman? Jadi ada yang pink, ada yang orange ya, dan juga ada yang biru.
Nah, teman-teman, di sini kita masukin nih 3 tujuan finansial kita. Apa aja 3 tujuan finansialnya? Ya terserah teman-teman. Saya dalam jangka pendek mau ngapain ya? Saya dalam jangka menengah mau ngapain ya? Saya dalam jangka panjang mau ngapain? Kira-kira seperti itu. Nah, coba kita lihat yuk. Misalnya, teman-teman di sini mau punya dana darurat, mau punya dana rumah, dan mau punya dana untuk pensiun. Nah, teman-teman tinggal masukin aja. Aku mau dana darurat setahun lagi Mbak Prita. Ya udah, kita nabung nih. Terus aku mau dana rumah 8 tahun lagi. Oke, kita tentuin berapa nih target uang yang mau kita capai. Dan yang terakhir, aku mau pensiun 25 tahun lagi. Oke, kita tentuin berapa nih uang yang kita perlukan. Ternyata di sini butuhnya sampai 3,2 miliar. Kira-kira kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, ini cocok untuk semua orang. Kita nanti tinggal pilih asetnya yang mana. Teknik yang keempat, itu adalah teknik portofolio. Nah, ini biasanya udah lebih mahir. Jadi orang-orang yang pakai portfolio investing kayak begini, ini orang-orang yang biasanya nomor 4. Ya, jadi kalau bukan nomor 4, nggak usah repot-repot. Kalau bukan tipe yang keempat, nggak usah repot-repot. Kalau tipe teman-teman misalnya mau cari yang yang aman-aman, yang vigilance, yang takut gitu ya. Nomor 4 nggak perlu ini repot. Karena ini untuk orang-orang yang memang dia suka gitu loh, untuk ngeliatin investasinya seperti apa. Nah, gimana sih kalau untuk teman-teman yang tadi masuk ke dalam kepribadian nomor 4, teman-teman akan membangun ya portofolio itu sesuai dengan klasifikasi aset investasinya. Jadi kita mix antara ini ada yang produk keuangan, ini ada yang komoditas, dan ini ada yang investasi untuk alternatif. Nah, kira-kira gitu Kang Adang. Jadi kita bisa milih dari 4 cara. Cara pertama investasi berkala, cocok untuk tipe 1 dan 2. Cara kedua itu adalah momentum, cocok untuk 3 dan 4. Cara ketiga ini yang goal based, tujuan, cocok buat semua. Dan yang terakhir adalah portfolio, cocok untuk yang tipe 4. Kira-kira kalau Kang Adang sendiri, cocoknya yang mana? Nah, cocoknya yang mana ya? Saya yang paling nancep tuh tadi tuh yang Hapsari itu tuh, Mbak Prita tuh. Hanya perlu selembar 1 hari. Oh, udah nancep banget tuh kalau saya ya, Hapsari. Nggak tahu dengan teman-teman habis gajian yang mana. Kayaknya besok saya kalau mau beli kopi akan mikir lagi nih. Ini beli kopi atau saya sisihkan untuk investasi. Karena rupanya selembar uang kita juga jangan disepelekan. Itu sudah bisa untuk melakukan investasi gitu ya, Mbak Prita ya. Ya, Betul. menarik sekali. Oke, Mbak Prita, katakanlah kita sudah mengenal kita maunya apa, lalu kita lakukanlah strategi investasi yang tadi sudah dijelaskan. Nah, ketika kita sudah punya portofolio, misalnya dari waktu ke waktu kan begini Mbak Prita ya, situasi berubah, sangat dinamis gitu. Kadang-kadang kondisi ekonomi juga berubah. Atau mungkin kondisi rumah tangga kita juga berubah. Yang tadinya anak 1, sekarang jadi 2 atau jadi 3 gitu ya. Nah, nanti gimana sih kita bisa menilai apakah investasi yang sudah kita lakukan itu sudah on track atau belum nih, Mbak Prita, dari waktu ke waktu begitu? Yes, itu pertanyaan yang bagus banget tuh Kang Adang. Karena kan sebenarnya investasi kita mungkin bukan cuma untuk setahun ya, tetapi bisa bertahun-tahun. Dan yang kadang kita bingung tuh sebenarnya kita mungkin ada di sebagian di sini yang udah mulai investasi. Tapi kita bingung, aduh kalau terjadi kayak begini apa yang harus saya lakukan? Nah, jadi yang paling pertama sebenarnya yang kita lihat itu adalah dana darurat kita udah seperti apa. Karena dana darurat ini yang akan menjaga kestabilan emosi kita. Orang yang punya dana darurat, meskipun investasinya drop, dia nggak akan terlalu khawatir. Kenapa? Karena dia tahu kalau sampai ada dadakan, dia nggak perlu mencairkan investasinya. Jadi sebetulnya kalau kita mau menghadapi situasi yang mungkin berubah-berubah, yang orang bilang itu kayak takut dan lain-lain, kita tuh sebetulnya perlu menyiapkan dana darurat. Berapa jumlahnya? Kalau untuk investasi, kita pakainya 3 kali pengeluaran rutin bulanan. Jadi, apapun kondisi rumah tangga kita, kalau mau start investasi, start dari 3 kali pengeluaran rutin bulanan. Ini belum tentu ideal ya, ini adalah minimal. Jadi, minimal yang kita kejar adalah 3 kali pengeluaran rutin bulanan, teman-teman.
Kita taruh di mana? Kita taruh hanya di 2 tempat. Teman-teman boleh pilih. Teman-teman boleh taruh di tabungan atau teman-teman boleh pilih di reksadana pasar uang. Nah, kalau teman-teman sudah melakukan ini, maka pertanyaan kedua, terjadi nggak kenaikan aset? Nah, terjadi nggak kenaikan aset ini tuh adanya di mana ketahuannya? Di 3 tempat. Kalau untuk rencana keuangan kita, 3 tempat ini tuh sebenarnya jadi indikator kita tuh sebenarnya investasinya naik nggak? Apa? Pertama, rumah tinggal kita makin dikit nggak utangnya kalau teman-teman pakai KPR. Jadi kalau teman-teman makin dikit utangnya berarti teman-teman bisa bayar. Terus dana pendidikan anak kita kalau kita udah punya anak ya, makin bertambah nggak? Kalau bertambah berarti teman-teman investasinya jalan. Yang ketiga, dana pensiun. Nah, kalau teman-teman saat ini belum menikah dan belum memiliki keturunan, berarti langsung lompat nih ke dana pensiun. Dana pensiun saya nambah nggak? Nah, pertanyaannya adalah nambahnya minimal 10% nggak dibandingkan tahun lalu? Karena kalau tidak bertambah 10%, berarti kita belum pandai mengikuti kondisi pasar. Nah, kalau nambahnya paling nggak 10%, berarti kita udah lumayan. Itu 2 adalah ciri-cirinya. Nah, aku sendiri nih teman-teman cerita dikit ya. Prita kan kebetulan punya anak 2. Tadi kan Prita bilang menikah dengan 2 orang anak. Aku sekarang lagi di Thailand, di Bangkok itu menemani anakku yang nomor 2. Karena dia tuh hobi banget kompetisi-kompetisi, terutama untuk seni tari balet. Jadi kita lagi di sini tuh seminggu untuk kompetisi balet internasional. Nah, aku tuh memang dengan suami itu amat sangat mengedepankan budget untuk edukasi anak. Jadi budget edukasi itu biasanya kita buat namanya persiapan dana pendidikan anak. Nah, anakku yang pertama sekarang tuh udah SMA, karena aku menikah kan muda banget. Jadi anakku yang pertama udah SMA, aku sudah mulai membangun dana pendidikan itu sejak dia tuh masih kecil banget. Jadi tuh foto yang kiri itu adalah foto dia saat pertama kali sekolah di playgroup, dan insya Allah tahun depan dia akan lulus SMA. Mudah-mudahan, doain ya, semoga anakku lulus SMA dengan nilai yang bagus, kemudian bisa diterima di uni yang bagus juga. Nah, kita sebagai orang tua, tugasnya adalah menyediakan supportnya. Jadi aku dan suami aku tuh pendapatnya adalah support harus dari kita. Aku nggak mau nih, misalnya anakku jadi tidak punya pilihan, tidak punya opsi, menyesuaikan dengan jurusan yang dia mau, aku nggak mau. Dan aku kepengen bisa provide everything untuk dia, aku sediakan. Tapi tugas dia adalah berjuang untuk mendapatkan union terbaik untuk dia. Nah sekarang gimana cara kita persiapinnya? Aku hitung. Jadi pada saat mau masuk SD, SMP, SMA, dan kuliah, hitunglah. Nah teman-teman tuh bisa hitung juga gitu ya, pakai kalkulator. Jadi yang kita cari tahu adalah kalau anak kita mau daftar SD, berapa sih angka yang memang diminta oleh sekolah tersebut. Maka dengan kata lain, teman-teman tuh memang harus riset ya, mau ngejar misalnya ke sekolah mana, kira-kira tuh kayak gitu. Nah, teman-teman, dari angka-angka ini, itu nanti kalkulator tuh akan menghitung dengan sendirinya. Nah, contohnya misalnya di sini, waktu itu kebutuhan sampai full, sampai dengan kuliah seperti ini. Cuman, kan pada prakteknya nanti kita juga lihat-lihat ya. Lihat-lihat ya apa sih yang dilihat? Jadi yang dilihat itu adalah apakah memang sekolahnya berubah atau enggak, atau masih sesuai dengan target yang di awal. Nah, yang terjadi apa teman-teman? Ternyata sepanjang aku mulai berinvestasi, itu banyak banget kejadian di pasar. Jadi inilah perjalanan historis dana pendidikan anakku. Jadi pada saat itu aku memilihnya itu instrumennya adalah reksadana. Aku mengkombinasikan antara reksadana pasar uang dan reksadana saham. Ya Allah, naik turun, aduh begajulan deh pokoknya ya. Itu sempat terjadi apa tuh, subprime mortgage crisis, kemudian masuk lagi ada kinerja mata uang rupiah yang menurun, kemudian ada lagi apalah waktu itu, kemudian perang dagang, kemudian turun lagi dan sebagainya. Pertanyaannya, apa yang aku lakukan untuk dana pendidikan anak? Oke, ini yang aku lakukan. Karena tujuannya itu adalah mencapai hasil. Oke, coba kita balik lagi ke sebelumnya. Oke. Hasil yang mau aku capai, kita balik lagi ke sebelumnya. Hasil yang mau aku capai itu adalah seperti yang ada di kalkulator, ya, yang ada di paling kanan. Pada saat angka dari investasinya udah tercapai, segera
dilikuidasi dan segera segera dilikuidasi dan segera pindahin ke reksadana pasar uang. Jadi misal, SD aku ternyata butuhnya 29 jutaan nih. Ternyata investasinya udah segitu. Nggak usah mikir belumnya masuk SD, langsung cairin. Angkanya udah nyampe di 63 juta misalnya. Padahal anaknya masih di SD, belum mau masuk SMP. Segera cairkan. Itu adalah teknik kita melakukan investasi dengan konsep goal-based investing atau nomor 3, berdasarkan tujuan. Jadi karena kita based on tujuan, maka saat tujuannya nyampe, teman-teman langsung cairin. Sehingga meskipun ya, kita nih punya kondisi naik turun seperti yang ada di layar, gak ada masalah. Meskipun layar naik turun, tampaknya nih ya, di sini, perjalanan historisnya gak ada masalah. Pokoknya saat udah nyampe, langsung kita cairkan. Sebenarnya perjalanan historis ini juga berpengaruh saat aku bikin dana pensiun. Apa maksudnya? Nah ini dia. Waktu pensiun, kita kan mungkin modalnya masih terbatas karena usia masih muda. Let's say saat usia 25 tahun. Aku belum 45 ya by the way ya. Jadi ini ada orang nih pada saat usia 25 tahun itu 20 tahun yang lalu. Itu dia masukin di reksadana pasar uang, emas, reksadana saham, dan juga saham Nah itu emiten apa tuh gitu ya. Ini pakai angka real loh teman-teman, pakai angka real ya. Ternyata didiemin aja itu uang 50 juta, 10 tahun kemudian jadi 392. 10 tahun kemudian lagi jadi 700 juta. Nah, aku nggak bilang bahwa ini pasti kejadian, pasti ada potensi. Dan ini salah satu faktanya. Nah ini cocok buat apa? Ini cocok buat orang-orang yang sedang mempersiapkan dana pensiun. Jadi kalau bukan dana pensiun mungkin bisa pakai cara yang tadi. Tapi kalau untuk dana pensiun, udahlah ada uangnya berapa, teman-teman masukin aja. Teman-teman masukin, lalu teman-teman taruh di beberapa tempat. Tentu saja kalau modal investasinya mungkin masih 100.000 ya nggak perlu dipisah-pisah kayak begini. Tapi kalau modal investasinya sudah 50 juta ke atas, seperti ini tuh jadi menarik banget. Bayangkan. Dari 50 juta dalam 20 tahun bisa berkembang sampai ratusan juta. Nah, memang investasi itu butuh waktu. Tidak bisa cuan cepat. Gitu Kang Adang. Oke, Mbak Prita. Nah, teman habis gajian sudah langsung di-spill sendiri oleh Mbak Prita tadi itu. Bagaimana cara beliau melakukan investasi, kemudian melakukan evaluasinya gitu ya. Apakah itu cocok juga dengan teman habis gajian? Bisa teman habis gajian cek masing-masing begitu ya. Oke, Mbak Prita, barangkali terakhir dari saya begini. Nah terkait investasi ini kan di antara kita barangkali banyak yang masih awam. Atau juga di antara teman habis gajian ini ada juga yang sudah mulai dan bahkan sudah berpengalaman. Ya sifatnya ada yang berani atau ada yang masih takut-takut gitu ya. Jadi profilnya akan beda-beda. Lalu Mbak Prita, gimana sih caranya nih untuk kita-kita ini khususnya kita-kita para pegawai yang berpenghasilan tetap untuk memilih aset investasinya yang tepat supaya sesuai dengan profil kita masing-masing Mbak Prita. Yes, jadi kalau kita sebagai karyawan itu kan balik lagi nih, kita harus tahu kenapa kita berinvestasi ya teman-teman. Jadi aku ingetin sekali lagi, ayo teman-teman harus jujur sama diri masing-masing. Kita tuh berinvestasi buat apa? Apakah karena kita hanya mau melawan tingkat inflasi? Ataukah kita punya kebutuhan masa depan? Atau karena kita mau kejar potensi keuntungan? Nah, aku kasih spill nih ya, kalau kita hanya mau melawan tingkat inflasi, kira-kira aset apa sih yang akan aku pilih? Kita hanya cukup memilih SBN Retail dan reksadana pasar uang. Boleh pilih. Kenapa? Karena memang dua aset ini itu cocok banget kalau memang kita hanya mau melawan inflasi saja. Dan faktanya memang return dari dua aset investasi ini nih, Kang Adang dan teman-teman, itu memang dia bisa melawan tingkat inflasi. Nah, tapi apakah dia bisa memberikan potensi keuntungan yang maksimal? Belum tentu.
Karena kan tujuan kita adalah hanya mau melawan tingkat inflasi. Makanya tadi Prita bilang, teman-teman mesti jujur, jangan berubah-berubah gitu ya. Misalnya, aku cuma mau melawan tingkat inflasi, terus giliran investasi lihat ada yang cuannya tinggi banget langsung, aku ganti gitu. Jangan kayak gitu ya. Jadi jangan ganti jalur di tengah-tengah, oke? Jadi harus stick to the path yang udah kita pilih. Let's say sekarang teman-teman bilang, aku dari awal memang maunya itu untuk memenuhi kebutuhan aku. Jadi artinya di sini kita bisa memilih tergantung dari jangka waktunya. Jadi kalau orang yang memang punya kebutuhan yang tadi Prita bilang, dia kan harus decide nih, harus tentuin, aku tuh mau mencapai ini dalam jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Nah teman-teman tinggal pilih aja. Ini gampang banget yang ada di layar. Kalau saya masih awal banget, aku pilih yang di tengah. Kalau aku udah berpengalaman, aku pilih yang di kanan. Tuh bayangin, Zep Finance udah nge-spill semuanya buat teman-teman loh. Ini nggak rugi banget, mudah-mudahan yang udah ikutan webinar kita hari ini, tinggal di screenshot aja, cekrek, udah gitu ya, diapalin. Oke, kalau enggak juga bisa baca dari buku yang Prita tulis, juga Prita tulis di situ. Jadi teman-teman nanti bisa lihat lagi. Jadi kalian tuh tinggal memilih sesuai dengan saya mau pakai uangnya kapan. Semudah itu. Nah, atau teman-teman bilang, aku nggak yang 1 atau 2 kok Mbak Prita. Aku cuma pengen dapat penghasilan nih dari investasi yang aku lakukan. Berarti aku kasih lagi nih, ini beda. Kalau saya memang mau dapat potensi keuntungan, misal, aku tanya balik, kamu mau dapetnya gimana caranya? Apakah mau dengan cara jual beli, ataukah aku pengen dapat taruh aja modalnya, terus aku dapetin cash flow-nya? Nah, berarti teman-teman tinggal tentukan. Kalau aku mau jual beli, maka produk-produk yang cocok adalah reksadana, emas, obligasi, saham, dan mungkin juga properti. Tapi kalau properti pasti jual beli juga tidak semudah itu ya, karena kan nilainya besar. Nah, kalau aku memang hanya mau taruh modal, tetapi aku pengen menikmati adanya passive income, maka aku pilihnya yang kanan, cash flow. Kupon dari obligasi, dividen dari saham, berarti harus cari saham-saham yang memang kasih dividennya tuh berkala. Terus kalau properti aku sewain, atau aku dapat bagi hasil dari fintech lending. Nah, teman-teman, kalau udah kayak begini kan sebenarnya gampang banget ya. Kita tinggal menyesuaikan dengan, ayo teman-teman decide mengapa teman-teman berinvestasi. So, my final financial checklist untuk teman-teman adalah, teman-teman harus membagi rekening teman-teman setelah gajian menjadi 7, bayangkan. Kalau belum bisa 7, bagi aja 3. Bagi 3-nya gimana Mbak Prita? Living, saving, playing. Tapi kalau mau bisa mencapai tujuan-tujuan tadi, di living itu bagi 2 lagi, di saving bagi 4, di playing bagi 1. Dengan begini, maka aset investasi yang dipilih itu 1 demi 1, nanti akan mencapai tujuan investasi yang teman-teman inginkan. Nah, strategi investasi untuk semua profil karyawan yang aku bisa berikan untuk teman-teman semua. Kalian kalau nggak tahu mau ngapain, ya udah, strategi investasi berkala is the best for you. Hapsari. Hanya perlu selembar aja sehari. And then, kalau udah dapat angkanya, seimbangkan portofolio. Nggak usah terlalu nafsu. Udah untung 50%, mungkin bisa 75%. Ya kalau emang dari awal cita-citanya 30%, udah dapat 50 tuh udah bagus banget gitu ya. Wong cita-citanya bisa dapat jodoh yang mukanya kayak siapa, terus udah dapat yang kayak siapa, ya jangan ngarep yang kayak Opa Sujun gitu loh, jangan kayak begitu ya. Jadi kita coba membumi dikit gitu loh teman-teman. Dan yang terakhir, apapun yang akan terjadi dengan keuangan dari negara kita dan lain-lain, teman-teman jangan panik ya. Panik bukan tempatnya kita fokus aja, kuatkan fondasi keuangan kita. Gitu Kang Adam. Iya, baik. Teman Abas Gajian, sudah banyak tadi yang disampaikan oleh Mbak Prita ya. Dari awal sampai akhir tadi tuh di strategi investasi, terutama untuk yang profilnya karyawan. Jadi kira-kira sampai sini, apa teman-teman sudah mulai bertemu, jodohnya mau kemana, mau dengan siapa, instrumen investasinya gitu ya. Oke, diskusinya sepertinya sangat menarik, tidak terasa waktu berlalu. Saya lihat di chatbox juga sudah ada beberapa pertanyaan nih dari
teman habis gajian, Mbak Prita, yang pasti sudah tidak sabar juga pertanyaannya untuk dijawab oleh Mbak Prita. Oke, teman habis gajian semua, saya akan pilih ini 3 atau 5 pertanyaan nanti ya, kita akan cek waktunya. Mudah-mudahan sih bisa keburu nih 5 pertanyaan, karena banyak sekali pertanyaannya yang masuk ke kami. Dan bagi Anda yang bertanya, bagi Anda yang beruntung, nanti akan mendapatkan hadiah menarik berupa e-voucher senilai Rp50.000. Oh, itu kalau Rp50.000 tuh udah lumayan tuh, bisa melakukan Hapsari tadi ya. Oke, teman-teman, di akhir sesi nanti, saya ingatkan lagi, kami akan memberikan pertanyaan juga seputar materi yang dibahas oleh Mbak Prita tadi melalui kuis. Dan bagi Anda yang beruntung memenangkan kuisnya akan mendapatkan hadiah menarik berupa 1 buah smartwatch Samsung Galaxy, 1 buah smartphone Samsung Galaxy A32, dan grand prize-nya adalah 1 buah emas antam 10 gram. Wow, luar biasa nih panitia dari habis gajian ya, memberikan hadiah tahun baru untuk teman habis gajian. Oke, Mbak Prita, mungkin kita bisa ke pertanyaan yang pertama dari teman habis gajian. Yang pertama ini datangnya dari Indra Seribuana. Halo, Mas Indra kali ya. Halo Mas Indra. Pertanyaannya, selamat siang Ibu, izin bertanya. Dengan kondisi sekarang, di mana inflasi dan resesi mulai menyerang, reksadana apa yang paling tepat untuk investasi jangka panjang? Nah, ini nanya reksadana yang paling tepat untuk investasi jangka panjang. Kemudian, bagaimana dengan surat utang negara? Terima kasih. Demikian, Mbak Prita, untuk pertanyaan yang pertama. Silakan, Mbak Prita. Jadi kan begini, kalau kita khawatir terjadi perekonomian yang memburuk dan lain-lain, pastinya yang kita khawatir itu adalah return dari investasi kita yang ada di pasar modal, yaitu dalam bentuk saham. Maka dengan demikian, biasanya aku akan melihatnya ini sebagai 2 sisi. Kalau kita memang sebetulnya dalam jangka panjang mau pakai kelolanya Hapsari aja, ya nggak apa-apa aja gitu. Malahan mungkin kita bisa membeli nanti di harga yang murah banget gitu loh. Kan tadi aku udah sempat nunjukin waktu aku membuat dana pendidikan untuk anak pertamaku, itu kan juga mengalami tuh ada turun ya. Pasti pas lagi turun itu ya drop juga sih ininya ya, saldo investasinya. Tapi di saat bersamaan aku juga membeli dengan harga murah. Nah, kalau aku suggest-nya begini, kalau kita memang khawatir, dan untuk reksadana saham, teman-teman bisa belinya itu dengan konsep yang Hapsari. Jadi, mungkin nggak selembar sehari, tetapi mungkin selembar seminggu gitu, atau mungkin per bulan, terserah deh gitu ya. Kalau memang mau disebar banget. Nah, untuk penyeimbangnya, itu bisa pakai reksadana pasar uang. Jadi uang yang kita punya tuh nggak semuanya ditaruh di reksadana saham, tapi sebagian ditaruh juga di reksadana pasar uang. Reksadana pasar uangnya apa perlu berkala juga? Sebenarnya enggak. Jadi untuk reksadana pasar uang bisa aja langsung ditaruh, itu jadi sebagai portofolio penyeimbangnya. Nah, kalau surat utang negara untuk teman-teman habis gajian, mungkin yang bisa diakses adalah yang retail. Kita kenalnya dengan SBN, Surat Berharga Negara Retail. Contohnya seperti ORI, saving bond retail, sukuk tabungan. Ya of course itu adalah salah satu aset investasi yang bisa dibilang aman. Kenapa? Karena yang menjamin ya pemerintah gitu. Nah tentu saja kita juga paham peluang return dari SBN retail itu kemungkinan memang kalau dalam jangka panjang itu di bawah reksadana saham. Tapi ya nggak apa-apa kalau memang kita tipenya itu menginginkan yang lebih stabil, gitu kira-kira Kang Adam. Oke, tadi ya Mas Indra Seribuana sudah dijawab oleh Mbak Prita dengan clear saya kira jawabannya seperti tadi. Oke, Mbak Prita, ini pertanyaan yang kedua. Datangnya dari Ratih Sukma Prabaningrum. Halo, Mbak Ratih. Pertanyaan beliau adalah, selamat siang Mbak Prita,
supaya tidak worry dalam menghadapi masa pensiun. Nah, ini udah mulai bicara pensiun nih. Apakah mengandalkan dana pensiun dari kantor itu sudah cukup untuk menghidupi kita di masa pensiun nanti? Kalau tidak cukup, baiknya kita persiapkan dana tersebut sebanyak berapa kali income tahunan kita ya. Dan instrumen investasinya apa yang cocok untuk karyawan yang sedang mempersiapkan dana pensiun tersebut. Nah, di satu sisi, financial plan itu kan selalu sangat personal. Apa kira-kira tips and trick ketika kita mau start investasi? Selain riset dan jangan FOMO gitu ya, fear of missing out kalau kata anak-anak sekarang ya, Mbak Prita ya. Silakan Mbak Prita. Oke. Pertama, kita tahu dari mana sih dana pensiun kita tuh cukup atau tidak. Kita tahunya itu adalah dari keinginan kita sendiri. Jadi yang kita tentukan pertama kali itu adalah berapa target uang pensiun yang mau kita siapkan. Jadi tahunya cukup atau enggak tuh dari situ. Ya. Sekarang, gimana cara menghitungnya? Itu ada 2 metode. Metode yang pertama yang paling gampang. 25 kali penghasilan setahun. Berapa tuh angkanya? Nah, coba aku langsung mikir-mikir, teman-teman habis gajian mikir-mikir. Aku yakin Kang Adang juga di studio lagi mikir, 25 kali penghasilan setahun, oke segini. Wah, aku dana pensiunnya udah berapa ya? Oh, segitu. Kan jadi gitu, bener nggak? Nah, cara kedua itu adalah pakai kalkulator. Kalau pakai kalkulator itu biasanya kita akan menghitung, saya mau hidup di kota mana. Karena kan orang mau pensiunnya di mana beda-beda dong. Terus saya mau pensiunnya di umur berapa? Saya nanti mau ngapain saat pensiun? Apa mau lenggang-lenggong atau aku mau sambil kerja atau apa? Nah, setelah kita tahu target kita berapa, katakanlah target kita 2 miliar. Lalu kita hitung nih yang dapat dari kantor itu berapa. Rupa-rupanya kalau kita hitung sampai kita usia 58, kita pensiun normal, kayaknya sih pesangon cair 1,5 miliar nih Mbak Prita. Berarti kan kurang 500 juta. Karena kurang 500 juta, 500 jutanya itu yang kita tutup dengan investasi secara mandiri. Nah, investasinya di mana? Nah, itu tergantung tadi teman-teman usianya berapa, terus punya modalnya berapa. Secara umum, kalau untuk dana pensiun memang instrumen yang kita pakai adalah reksadana saham dan saham. Itu secara umum. Tapi kalau teman-teman mau nyontek, yang tadi Prita udah spill di awal, itu pakai portofolio all weather, yaitu tadi kombinasinya reksadana pasar uang, emas, reksadana saham, dan juga saham. Gitu. Gampang kan? Oke. Demikian tadi Mbak Rati Sukma Prabandingrum ya jawabannya. Jadi coba dihitung dulu, ditargetkan dulu ya, kemudian lakukan perhitungan. Nanti sisanya, kekurangannya berapa, bisa dilakukan investasi mandiri untuk mempersiapkan pensiun. Oke, nah kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya, Mbak Prita. Ini datangnya dari Miftah Fauzi. Halo Mas Miftah Fauzi. Saya mau tanya ke Mbak Prita, investasi yang paling aman dan mudah untuk Gen Z apa ya? Wah ini Gen Z nih, agak jauh juga nih gap usianya sepertinya dengan saya nih. Sebelumnya saya investasi yang menitik beratkan ke aset kripto, ke cryptocurrency berarti nih. Kemudian belakangan ini ternyata hasilnya kurang bagus, bahkan lebih banyak kerugiannya. Terima kasih. Nah, jadi buat Gen Z ini apa nih tips and triknya nih, Mbak Prita ya? Ya, Gen Z ini kan usianya paling tua saat ini mungkin 26 ya, 26 tahun gitu. Itu sebenarnya masih jauh banget. Oke, ada kendala koneksi sedikit dengan Mbak Prita. Kita coba cek lagi koneksi beliau. Mohon bersabar dulu, Mas Miftah Fauzi. Kalau misalnya kita udah tahu dan punya modal, yes? Oke. Mbak Prita, mohon maaf tadi koneksinya agak down. Boleh diulang mundur sedikit, Mbak Prita? Oke. Ya.
Oke, aku mulai mundur sedikit. Oke, Ya. jadi kalau misalnya kita anggaplah Gen Z itu yang paling senior usianya 26 tahun. Berarti kan itu aja masih cukup lama banget nih sampai dengan pensiun nanti. Nah, kalau misalnya kita masih lama banget menjelang pensiun, kalau mau cari investasi yang aman, pertanyaannya adalah aman tetapi harus tetap growth gitu dong. Karena kan usianya muda banget gitu. Nah, sekarang lawannya yang tadi kamu bicarakan itu kan adalah aset kripto. Di mana aset kripto itu punya karakteristik dia adalah decentralized finance. Dia memang nggak diatur, jadi benar-benar kalau naik bisa naik banget, kalau drop juga bisa drop banget. Itu yang mungkin kamu alami saat ini. Sekarang, yuk kita geser dikit yuk, mungkin ke pasar modal. Jadi kalau tadi kan bursa berjangka, sekarang kita masuk ke pasar modal. Oke, pasar modal ada nggak investasi yang aman? Ya banyak. Amannya tapi apa dulu? Kalau amannya kamu adalah modalnya nggak mau turun, ya kamu nggak punya banyak opsi. Cuman bisa reksadana pasar uang. Tapi kalau amannya itu adalah dia terregulasi, terus semuanya itu sudah ada transparansi. Jadi kan kayak reksadana tuh ada fund fact sheet, ada lain-lain, itu ada transparansi. Saham itu kita bisa lihat, ada trading chartnya dan lain-lain. Itu bisa dibilang adalah investasi yang aman. Tinggal pemilihannya. Kita pilih yang seperti apa. Sebagai contoh, kalau saya belum berani memilih saham, berarti saya masuk lewat reksadana saham. Saya pelajari aja dulu. Dengan dana yang terbatas, anggaplah 100.000 tiap bulan. Setahun kita masukin uang 1,2 juta. Saya akan menganggap 1,2 juta itu nih teman-teman Gen Z sebagai uang sekolah. Uang sekolah investasi, itu murah banget. Teman-teman jangan menganggap bahwa kalau 1,2 juta nggak jadi cuan gimana, tapi jadi ilmu, jadi pengalaman. Ingat nggak tadi matriksnya? Teman terbaik kita adalah waktu, modal, dan ilmu. Nah, di situ teman-teman mesti belajar banyak. Kalau teman-teman udah paham, biasanya 3 tahun kemudian tuh berani tuh masuk ke saham secara langsung. Nah, ini yang menarik. Aku bukan trader, tetapi aku orang yang memang berinvestasi di saham sejak usia 20-an. Nah, kalau teman-teman seperti Prita yang bukan trader sejati, aku nggak pernah beli emiten lebih dari 5. Pusing. Ya, mohon maaf, anakku 2. Terus aku suruh ngurusin emiten sampai 20. Ya mendingan aku serahin aja ke manajer investasi. Bener gak sih Kang Adam? Jadi kalau emang kita terbatas kemampuannya, udahlah pilih emiten cukup 3, maksimal 5. Gitu aja udah teman-teman. Tinggal pilih aja dari indeks yang ada di bursa efek. Mau carinya yang mana? Kalau mau carinya yang sering kasih dividen, cari IDX dividen 30. Kalau mau yang syariah, cari yang ada di Jakarta Islamic Index. Kalau saya mau kejarnya misalnya yang investasi hijau, sekarang kan lagi bagus banget ya dipromosikan investasi hijau nih. Yang sustainable finance gitu. Cari yang indeks ke hati atau indeks ESG tulisannya gitu. Jadi kita cocokin dengan kepribadian kita. Nah, again, masukin aja tiap bulan 100.000 atau berapa ratus ribu, anggap itu sebagai uang sekolah. Tapi tadi Prita bilang, jangan juga cuek-cuek diam. Kalau udah nyampe angkanya, cepet dicairin. Jangan dicuekin, terus siapa tahu naik lagi, jangan kayak gitu. Jadi harus punya trading plan. Saya mau kejar returnnya berapa? Cuman 10% atau 20%, kalau udah dapet, teman-teman cairin. Gitu caranya ya, teman-teman Gen Z. Nah, begitu tadi Mas Miftah dari Gen Z ya, mewakili pertanyaan teman-teman Gen Z juga mungkin nih. Ya, waktunya buat teman-teman Gen Z ini mungkin kan masih panjang begitu ya. Bisa dimanfaatkan kesempatannya selagi masih muda untuk berinvestasi. Mungkin saya curcol juga nih Mbak Prita ya. Seandainya nih kalau saya dikasih kesempatan untuk kembali lagi ke masa muda, itu saya pengen loh untuk mengalokasikan investasi saya itu lebih besar lagi, lebih bagus lagi, dan lebih teratur lagi. Jadi buat teman-teman yang Gen Z dan masih muda, tadi tipsnya dari Mbak Prita bisa diikuti gitu ya. Oke,
Mbak Prita, kita sepertinya masih punya 2 pertanyaan lagi nih dari teman habis gajian. Kita masih punya waktu. Nah, pertanyaan yang keempat ini datangnya dari Santi. Halo Santi, apa kabar? Mbak Prita, bagaimana ya sebaiknya proporsi penempatan instrumen dana pensiun yang tepat gitu. Nah, ini mungkin tadi menyambung juga dengan pertanyaan yang kedua dari teman habis gajian ya. Ya. Silakan Mbak Prita. Oke. Pertama kan kita akan melihat kalau kita ini adalah karyawan, berarti yang kita cek kita dapat apa sih dari kantor tempat kita bekerja. Biasanya yang rata-rata dapat itu adalah tabungan hari tua tuh, atau kita sebutnya jaminan hari tua. Itu yang dapatnya dari BP Jam Sostek, atau zaman dulu bilangnya BPJS Ketenagakerjaan. Nah ini tentu saja returnnya tuh biasanya ya ngikutin inflasi lah gitu. Jadi teman-teman sebenarnya udah punya yang returnnya itu ngikutin inflasi. Terus selain daripada itu mungkin sebagian dari teman-teman punya DPLK, dana pensiun lembaga keuangan. Nah ini yang teman-teman mesti cek, karena DPLK ini juga punya pilihan. Ada opsinya itu yang masuk ke pasar uang, ada juga yang masuk itu malah ke saham. Ya, nah itu teman-teman bisa cek. Sebenarnya aku bisa nggak sih top up tuh jadi nambah DPLK aku. Itu sebenarnya bisa-bisa aja loh. Kadang-kadang untuk di kantor-kantor tertentu. Bahkan kadang di encourage sama human capitalnya. Human capital tuh SDM-nya. Kalau karyawan ini misalnya top up, kantor juga akan top up lagi. Ada yang kayak gitu loh bahkan. Saking supaya memastikan karyawannya tuh nanti pensiunnya sejahtera lah. Kira-kira kayak gitu. Nah, itu teman-teman cek ya, itu bisa berbeda-beda situasinya tergantung dari teman-teman bekerja di perusahaan mana. Nah, kan tadi Prita bilang, di luar daripada itu biasanya kan kurang. Jadi kita nambah nih investasi sendiri. Nah, kalau investasi pensiun, kembali lagi Prita ingatkan, pakai yang portofolio. Sekarang, kalau uang saya belum nyampe, gimana Mbak Prita? Nah, tekniknya tetap dollar cost averaging, tapi satu demi satu kita ambil. Kita mulai dari yang paling berisiko dulu. Jadi, masuk itu dari reksadana saham atau saham dulu. Nanti gajinya bertambah, nambahnya gini, reksadana saham plus emas. Nanti gajinya nambah lagi, reksadana saham, emas, plus reksadana pasar uang. Kayak gitu, teman-teman. Jadi malah startnya itu bukan dari yang paling kayak aman, nggak naik turun, tapi malahan harusnya dari yang paling berisiko tinggi. Namun seiring kenaikan penghasilan kita tambah. Jadi misal, sebelumnya sanggupnya 100.000 per bulan, ya udah beliin aja saham. Sekarang gaji naik, sanggup 500.000 per bulan. Sekarang jadi saham, terus misalnya obligasi. Gitu. Naik lagi. Ya udah, saham, obligasi, emas. Naik lagi, saham, obligasi, emas, reksadana pasar uang. Gitu caranya. Oke, begitu caranya Mbak Santi ya untuk mengelola dana pensiunnya nanti. Mudah-mudahan jelas ya Mbak Santi. Oke, Mbak Prita, ini barangkali pertanyaan yang terakhir dari teman habis gajian, datangnya dari Puspa Wulandari. Halo Puspa Wulandari. Dari beliau ini ada 2 sih pertanyaannya ya. Yang pertama itu, Mbak Prita gimana cara mengelola risiko investasi? Kemudian yang kedua, bagaimana sih cara cepat dan mudah dimengerti untuk tahu nih lembaga investasi yang aman dan terpercaya, gimana cara ngeceknya nih? Mungkin beliau juga ada ini juga ya, baca berita-berita barangkali ada investasi bodong yang merugikan masyarakat. Gimana nih kira-kira Mbak Prita? Oke, yang pertama itu kan tadi pertanyaannya adalah gimana dia itu mau memilih investasi yang mengelola risiko investasi. Ya, mengelola resikonya ya. Kan ya. Nah, kalau mengelola resiko itu berarti kita mesti tahu resiko apa nih yang mau kita hindari nih teman-teman. Kalau emang kita mau menghindari resiko susah dijual, berarti kita hindari naruh di aset yang memang susah dijual, contohnya seperti properti. Atau kalau teman-teman mau beli properti, lengkapi dengan dana darurat. Jadi liquidnya dapat dari dana darurat, tetapi propertinya tetap dapat.
Oke, kalau teman-teman mau menghindari resiko naik turunnya investasi dalam jangka pendek, berarti teman-teman perbesar juga, ditambah dengan obligasi misalnya. Baru teman-teman juga beli reksadana saham atau saham. Jadi cara menyeimbangkan itu adalah pakai 2 aset investasi yang berbeda karakternya. Jadi malah jangan cari yang sama persis. Kayak ibarat kita nih ya sama teman-teman. Aduh, aku tuh orangnya tuh telatan mulu gitu loh. Kalau janjian jam 1, aku tuh jam 1 baru pakai kerudung gitu. Ya jangan berteman sama teman yang begitu juga. Cari teman yang kalau jam 1 itu dia udah jalan. Jadi kalau dia bilang on the way, beneran on the way gitu. Bukannya baru pakai kerudung gitu loh teman-teman. Sama, investasi juga gitu. Kalau kita mau menghindari resiko, ya kita jangan pakai aset investasi yang sama persis. Contoh ya, kita beli saham, digabung sama reksadana saham, itu sama aja. Nggak kayak gitu caranya. Jadi saham gabungnya sama reksadana pasar uang. Atau misalnya saham gabungnya sama obligasi. Atau reksadana saham gabungnya sama emas gitu loh teman-teman. Ya, inget ya kata-kata Mbak Prita ya. Jadi kalau kita tipe orang yang telatan, jam 1 dibilang on the way pada baru pakai kerudung, ya jangan temenan sama teman yang begitu juga, oke? Jadi investasi juga sama, pilihnya harus yang beda. Oke, kemudian yang berikutnya Mbak Prita, Yang pertanyaan bagaimana dari memilih cara cepat. pemilih ya. Nah, sebenarnya cara cepat itu tentu saja adalah memilih yang terdaftar, diawasi, dan mendapatkan izin dari otoritas jasa keuangan. Tapi aku memang paham ya, ada beberapa kasus-kasus kemarin yang kok kayaknya udah diawasi, tetap masih ini juga gitu ya. Nah, ada cara tambahan lagi. Tentu cara pertama itu wajib ya teman-teman, harus yang memang legal dan memberikan hasil yang logis. Lalu yang kedua, teman-teman jangan menempatkan satu tempat aja. Contoh, saya punya uang seada-adanya misalnya 5 juta rupiah. Ya jangan juga semuanya dibeli emas gitu loh. Jadi mungkin ada yang emas, terus ada yang mungkin sebagian di reksadana. Atau aku malah punya uangnya 10 juta. Ya udah, teman-teman bisa bagi 3. Jadi lembaganya tuh jadi beda-beda gitu loh. Sehingga kalau terjadi apa-apa di satu tempat, 2 tempat yang lainnya masih nggak apa-apa. Gitu kira-kira. Oke, terima kasih Mbak Prita untuk jawabannya sangat jelas sekali ya teman habis gajian. Ya, teman habis gajian yang sudah bertanya, 5 orang penanya tadi, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Nanti dari panitia mungkin akan menghubungi ya, atau teman habis gajian bisa direct message ke host, nanti disampaikan identitasnya. Teman habis gajian berhak mendapatkan voucher senilai Rp50.000. Dan masih banyak sebetulnya pertanyaan dari teman habis gajian yang lain nih Mbak Prita di chat Sebo kami, tapi sayangnya kami tidak bisa membacakan semuanya ya teman habis gajian, karena kita dibatasi waktu juga nih yang hampir berakhir. Kami juga menyadari bahwa sesinya ini sangat menarik gitu ya, tapi sayang waktu kita sudah hampir berakhir. Mbak Prita, mungkin saya beri kesempatan ke Mbak Prita untuk menyampaikan recap atau closing statement-nya untuk sesi kita hari ini. Mbak Prita, silakan. Ya, teman-teman, yang namanya berinvestasi itu adalah suatu hal yang perlu dilakukan karena merupakan bagian dari perencanaan keuangan yang baik. Dalam berinvestasi, maka perlu dilakukan step by step dan dimulai dengan mindset yang benar. Mindset yang benar itu harus dimiliki supaya kita bisa memilih aset investasi yang cocok dengan profil risiko kita, dengan kepribadian kita, dan juga modal yang kita miliki. Dan yang terakhir, pada saat berinvestasi, sesuaikan strateginya dengan apa yang mau kita kejar. Oleh sebab itu, Prita akan tutup dengan sebuah pantun nih, Kang Adam. Oke, kalau emang pantun cakep, lagi bilang untuk menutup. cakep. Kalau memang nggak cakep, tetap bilang cakep, gitu ya. Silakan Mbak Prita. Jalan-jalan ke Bekasi. Beli Cakep. baju berwarna merah. Cakep. Jangan overthinking, mikirin investasi.
Cakep. Habis gajian, kelola keuangan aja. Cakep. Wih. Luar biasa, sudah ditutup dengan pantun yang sangat ciamik dari Mbak Prita tadi ya. Baik, teman habis gajian, mungkin sedikit recap juga dari saya. Ada beberapa key takeaways yang tadi kami coba catat dari pemaparan Mbak Prita, yaitu yang harus kita siapkan pertama kali saat investasi itu rupanya adalah mindset kita ya, atau pola pikir. Lakukanlah investasi sesuai dengan rencana keuangan pribadi kita masing-masing. Lalu jangan lupa nanti untuk melakukan investasi itu dilakukan evaluasi secara berkala. Hasilnya sudah seperti apa. Dan tentunya untuk memilih aset investasi yang tepat harus disesuaikan dengan profil diri kita masing-masing. Mbak Prita, terima kasih banget sudah mau hadir di sesi webinar Financial Planning habis gajian, resolusi anti worry. Dan ini sudah beberapa kali juga kita ketemu dengan Mbak Prita. Mudah-mudahan nggak bosen ya Mbak Prita, kalau nanti di event berikutnya diundang lagi oleh habis gajian untuk menyapa teman-teman habis gajian semua. Kalau tadi Mbak Prita tutup dengan pantun, saya boleh juga dong Mbak Prita tutup dengan pantun. Cakep. Oke. Petir bukan sembarang petir. Cakep. Petir menyambar rumah si Mamat. Cakep. Sayang sekali nih waktu kita harus berakhir. Cakep. Semoga yang disampaikan oleh Mbak Prita bermanfaat. Wey. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Mbak Prita Gozi dan juga kepada teman habis gajian yang sudah stay tune terus sampai dengan saat ini. Saya Kang Adang mohon pamit. Semoga kita bisa berjumpa lagi di event webinar habis gajian berikutnya. Dah teman-teman, bye. Saya serahkan kembali kepada MC kita. Yeay, wah kalau tadi udah pakai pantun harus disambut lagi nih sama pantun. Singkat aja pantunnya. Burung cendrawasih terbang tinggi ke Padang. Terima kasih Mbak Prita Gozi dan Kang Adang. Waduh, terbangnya jauh juga ya burung cendrawasih ke Padang dari Papua. Baik, wah teman habis kajian. Tidak terasa ya, kita sudah berada di penghujung acara, berarti tandanya saatnya teman habis gajian buat berkesempatan dapetin logam mulia 10 gram. Asik. Udah siap, udah siap, udah siap, udah siap. Nah, tapi sebelumnya Tia mau informasi terlebih dahulu bahwa untuk teman habis gajian yang tadi pertanyaannya, aduh pertanyaanku kok belum dijawab sih sama Mbak Prita Gozi, tadi sama Teh Wina juga belum dijawab. Tenang, dilanjutin di platformnya habis gajian ya. Caranya gampang kok, tinggal langsung aja registrasi di platformnya habis gajian. Di situ banyak banget ya tips-tips, insight, pokoknya hal-hal yang bermanfaat seputar finansial.